Di dalam perisai pertahanan Dilong belajar dengan penuh semangat, wajahnya bersinar gembira. Haha, jurus ini sungguh terlalu kuat. Dilong tertawa dalam hatinya. Jurus pertama Dilong adalah naga api yang ia pelajari saat berada di level Yujiang. Kekuatan ledakannya sudah luar biasa dan energinya terkonsentrasi. Saat ia mencapai level Yusui, jurus pamungkas kedua yang ia pelajari adalah ledakan naga api, yang memiliki daya ledak yang lebih mencengangkan. Kamu tidak hanya bisa menyerang musuh, tapi kamu juga bisa membuat seranganmu sendiri meledak pada waktu yang tepat. Jurus ketiga yang dipelajari Dilong kali ini bahkan lebih dahsyat, yang disebut ledakan naga api. Sekalipun banyak ledakan naga api yang dihasilkan di ruang sekitarnya, mereka dapat meledak secara bersamaan atau terus-menerus juga menyerang secara berkelompok. Kekuatannya sangat besar, itulah sebabnya Dilong sangat bersemangat. Namun, meskipun gerakan seperti itu sangat kuat, jumlah kekuatan kosmik yang dikonsumsi juga sangat mengejutkan. Dengan kekuatan tingkat pertama Kaisar Long Yuang, jika dia melakukan gerakan sebesar itu sekali, dia akan mengkonsumsi lebih dari 60 kekuatan kosmik, yang mana perlu dipulihkan sebelum dia bisa melakukannya lagi. Jurus pamungkasnya digunakan 2 kali, jadi Dilong hanya bisa menggunakannya sekali dalam pertarungan. Long Yu Xiaoxi pertama 1686. Semakin kuat jurus pamungkasnya, semakin banyak pula kekuatan kosmik yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, Dilong hanya senang dan tidak mengeluh karena mengonsumsi terlalu banyak kekuatan kosmik meningkat. Tepat ketika Dilong dengan hati-hati mempraktikkan ledakan naga api, Long Ge juga menciptakan jurus pamungkas ketiganya sendiri. Jurus pamungkas pertama adalah naga emas, jurus pamungkas kedua adalah naga tersembunyi, dan jurus pamungkas ketiga disebut naga langit. Jurus ini memungkinkan seranganmu menyamai kekuatan ruang di sekitarnya dan menyerang dari sudut manapun di angkasa. Pihak lain, biarkan pihak lain sulit untuk dilawan. Long Ge tertawa dalam hatinya, tapi dia sebenarnya tidak tahu, jurus yang dia ciptakan sangat mirip dengan jurus pamungkas yang dipelajari Dilong. Anda harus tahu bahwa jurus pamungkas yang dipelajari Dilong bisa menjadi jurus terkuat yang dipilih dari puluhan juta ingatan yang diwariskan, dan Long Ge benar-benar bisa menciptakannya. Jurus yang mirip dengan yang dipelajari Dilong memang sangat ampuh. Ketika Long Ge menciptakan jurus pamungkasnya sendiri, bakat Wu sebanding dengan Long Ge, dan dia juga menciptakan jurus ketiganya sendiri. Bentuk pertama adalah lampu hijau. Bentuk kedua adalah lampu hijau. Bentuk ketiga adalah lampu hijau. Biarkan kekuatan ruang mengendalikan kekuatan kosmik di sekitarnya dan dengan cepat membantu rekan satu tim memulihkan kekuatan kosmik dan kekuatan mental. Ini tidak hanya cocok untuk level Yuang, dan cocok untuk level Yu Huang, haha. Huo tersenyum dalam hatinya, dengan gerakan yang begitu besar. Kekuatan tempur Long Ge dan yang lainnya pasti akan melonjak di masa depan. Meskipun kekuatan serangan Huo tidak kuat, kemampuan tambahan Huo sangat meningkatkan kekuatan tempur Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan Huo membutuhkan waktu 3 hari untuk menciptakan teknik tingkat Yuang. Dalam 3 hari ini, Dilong juga telah mempelajari jurus pamungkas barunya. Haha, Kakak Long, apakah kamu sudah selesai membuat jurus pamungkasmu? Dilong berkata pada Long Ge sambil tersenyum. Itu tercipta, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, ayo coba jurus pamungkas kita, kata Dilong sambil tersenyum. Baiklah, ngomong-ngomong, kita akan mengkonsolidasikan kekuatan alam semesta setingkat Raja Yu kita, sehingga kita bisa menguasai dan menggunakannya dengan mahir. Kata Long Ge. Oke, ayo pergi ke ruang pertempuran, kata Dilong. Ya, Long Ge mengangguk dan terbang menuju ruang pertempuran terlebih dahulu, diikuti oleh Dilong. Huo mencegah mereka terluka oleh gerakan terakhir mereka, dan juga ingin melindungi istana gua bawah tanah yang mewah, jadi dia juga terbang ke belakang. Sesampainya di ruang pertempuran, Huo langsung memasang perisai pertahanan, lalu berkata sambil tersenyum, aku juga menciptakan jurus pamungkas baru. Kalian berdua bisa bertarung sepuasnya. Selama alam semesta dan Tian tidak hancur, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Oke, kata Dilong, lalu bergegas menuju Long Ge dan tidak sabar untuk melawan Long Ge. Long Ge juga bergegas menuju Dilong dan mulai bertarung dengan Dilong. Selama pertempuran, Long Ge dan Dilong mulai mengendalikan kekuatan ruang di sekitar mereka, tetapi kemampuan kedua belah pihak untuk mengendalikan kekuatan ruang tetap sama. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menahan siapapun, dan kita hanya bisa bertarung dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Pertarungannya sengit, tapi betapapun sengitnya, perisai pertahanan yang dipasang oleh Huo dapat menahan gelombang kejut pertempuran. Selama pertempuran, Long Ge dan Dilong juga menguasai kekuatan alam semesta di level tersebut Raja Yu. Anda dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan tempur level 1 Raja Yu. Namun, untuk menggunakan kekuatan tempur yang melampaui level Yuang, mereka harus mengandalkan peralatan atau jurus pamungkas. Untuk saat ini,
Long Ge dan yang lainnya hanya menggunakan peralatan bermutu tinggi yang bagus, tetapi di masa depan mereka akan membasmi Yu Wang lainnya master level, dan kemudian dapatkan uang bagi mereka yang memiliki peralatan tingkat kelas, yang harus mereka perjuangkan saat ini adalah jurus pamungkas mereka. Oke, setelah bertarung sehari semalam, kita telah menguasai kekuatan alam semesta. Kalau begitu, mari kita bersaing satu sama lain dengan jurus pamungkas. Kata Long Ge setelah mundur. Haha, aku sudah lama menunggu kata-katamu, kata Dilong sambil tersenyum, lalu bersiap melancarkan jurus pamungkasnya. Long Yu Xiaoxi pertama 1686. Haha, ayo, mari kita lihat betapa kuatnya jurus pamungkas yang sudah lama kamu sukai. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, bersiaplah untuk bergerak, kata Dilong sambil tersenyum. Setelah pemanasan tadi, dia telah menyesuaikan kondisinya ke puncak. Meskipun dia telah menghabiskan banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental, dia masih bisa melepaskan jurus pamungkas yang kuat. Hati-hati juga, Long Ge mengingatkan, lalu bersiap untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Huo Wu memperhatikan dari samping, menyembuhkan Long Ge dan Dilong kapan saja, karena mereka berdua merasa percaya diri dengan jurus pamungkas mereka, yang berarti jurus pamungkas mereka pasti luar biasa. Bergerak, naga api itu meledak. Dilong berteriak keras, dan kemudian ratusan naga api terbentuk langsung di ruang sekitarnya. Naga ini mengelilinginya dan Long Ge, dan kemudian berkonsentrasi pada Long Ge. Naga kosong. Long Ge juga berteriak, dan ratusan naga emas terbentuk di sekeliling tubuhnya, dan kemudian naga emas itu langsung membombardir naga kaisar. Berhenti melihat situasi ini, Huo Wu berteriak keras, karena dia tahu bahwa dengan gerakan sebesar itu, baik Long Ge dan Dilong akan terluka parah. Jika mereka diusir kembali dari level Yuang, di puncak Yushuai tingkat ke-9, banyak berlian kosmik akan dikonsumsi. Namun, Huo Wu tidak perlu berteriak untuk berhenti. Ratusan ledakan naga api dan ratusan naga emas di udara saling membombardir, menghasilkan ratusan ledakan dahsyat. Boom, 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 boom. Ledakan dahsyat itu hampir terjadi secara bersamaan dan terus-menerus. Semburan ledakan membuat Long Ge dan Dilong dengan cepat memasang perisai pertahanan di sekitar tubuh mereka untuk menghindari cedera akibat ledakan tersebut. Untungnya, mereka hanya menggunakan peralatan bagus berkualitas tinggi saat bertarung, dan sekarang mereka menggunakan sarung tangan berkualitas tinggi saat bertahan, jika tidak mereka mungkin terluka. Huo Wu tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Long Ge dan Dilong bertahan dengan baik, tapi dia melihat jurus pamungkas yang diciptakan oleh Long Ge dan jurus pamungkas yang dipelajari oleh Dilong bertabrakan. Melihat ledakan terus-menerus di dalam pelindung pertahanan, gelombang kejut dari ledakan itu saja menyebabkan riak di pelindung pertahanan, dan mau tak mau aku merasa takut. Gerakan pamungkas kalian berdua sungguh kuat. Huo Wu menghela nafas. Awalnya saya berpikir bahwa jurus pamungkas yang saya pelajari sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa jurus pamungkas yang dibuat oleh Brother Long mirip dengan jurus pamungkas yang saya pelajari, membuat kekuatan tabrakannya juga begitu menakjubkan. Menghela nafas. Ini adalah akibat dari kita hanya menggunakan peralatan bermutu tinggi yang bagus. Jika kita menggunakan sarung tangan kekaisaran bermutu tinggi, semua ahli di tingkat ke-9 Raja Yu akan menderita. Long Ge sendiri menghela nafas. Jika Anda menambahkan bantuan saya, gerakan Anda seperti ini mungkin juga membuat Yu Huang level 1 menderita. Premisnya adalah lawan tidak bisa berteleportasi. Itu berarti jurus pamungkas kita bisa membuat master dengan kekuatan tempur tingkat pertama Yu Huang menderita. Haha, ini adalah kekuatan tempur kita yang tersembunyi. Kita tidak boleh mengungkapkannya, kata Long Ge sambil tersenyum. Baiklah, sekarang kita telah mencapai level pertama Raja Yu, level tersebut telah terkonsolidasi, dan kita memiliki jurus pamungkas baru. Seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan level tersebut, bukan? Kata Dilong sambil tersenyum. Sekarang kekuatan kita, ditambah dengan bantuan gadis penari, kita pada dasarnya tak terkalahkan di bintang pemisah makam ini. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu menggunakan dua kata dasar? Dilong bertanya sambil tersenyum. Mungkin Gray adalah yang terkuat saat bertarung sendirian. Dia sekarang telah menyentuh batas master level Yu Huang, jadi kita belum menjadi lawannya, kata Long Ge sambil tersenyum. Tapi kita tidak perlu takut padanya. Dengan bantuan Sister Wu, kita bisa melarikan diri meski kita tidak bisa melawannya. Lagi pula, Raja Kehancuran adalah teman kita, bukan musuh kita, senyum. Saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Saudara Gray dan yang lainnya. Saat ini, ponsel Long Ge berdering. Long Yu Xiaoxi pertama 1686. Itu milik kakak Hui, Raja Kehancuran. Long Ge berkata dengan heran, lalu segera menjawab telepon. Saudara Long Ge, ya, Legiun penghancur kita sedang dalam masalah. Apakah kamu sudah naik ke level Raja Yu? Jika kamu sudah naik,
segera datang untuk meminta dukungan. Jika belum, segera datang karena kita telah menghadapi musuh yang kuat. Dari sudut pandang Hui Hui, jika Long Ge dan yang lainnya naik ke level Raja Yu, tentu mereka bisa membantunya, tapi jika tidak, meminta Huohu untuk datang dan melakukan keterampilan tambahan juga dapat membuat mereka melarikan diri. Kita telah mencapai level Raja Yu. Apa yang terjadi? Akan lebih baik jika kamu mencapai level Raja Yu. Kemarilah sekarang. Segalanya mendesak sekarang. Aku siap melawan-lawan. Cepat kemari. Ini adalah koordinat Legiun Penghancur kita saat ini. Gray berkata, lalu mengirimkannya melalui ponselnya. Kemarilah dengan koordinatnya. Saudara Gray, tunggu sebentar, kami akan segera sampai, kata Long Ge. Saudara Long Ge, cepatlah, kata Gray, lalu menutup telepon, seolah dia siap untuk mengambil tindakan. Long Ge meletakkan ponselnya, lalu memandang Huohu dan Dilong dan bertanya, apakah kamu mendengar semuanya? Saya mendengar semuanya. Huohu dan Dilong mengangguk. Sekarang Legiun Penghancur dalam bahaya, ayo berangkat sekarang. Kita akan membicarakan apapun di jalan. Oke, Huohu dan Dilong tidak berbicara omong kosong. Jadi, Long Ge menyingkirkan liang mewah itu, dan kemudian mereka bertiga menerobos tanah, terbang ke tanah Graveyard Star, dan kemudian terbang dengan seluruh kekuatan mereka menuju koordinat yang diberikan oleh Raja Kehancuran. Tuan macam apa yang bisa mengalahkan Legiun Kehancuran? Kata Huohu sambil terbang dengan cepat. Mungkinkah itu Legiun Pembasmian? Dilong berkata melalui transmisi suara, tapi itu tidak mungkin. Ketika saudara Gray tidak memiliki pedang superior tingkat raja dengan atribut penghancur, Legiun Penghancur mungkin bukanlah lawan dari pembasmian itu. Legiun, tapi sekarang saudara Gray memegangnya di tangannya. Pedang tingkat raja bermutu tinggi dengan atribut penghancur pasti bisa menangani Raja Roh dan Raja Kabut sendirian, dan pedang itu masih lebih unggul. Jadi itu bukan Legiun Pembasmian. Bahkan jika itu adalah Legiun Pembasmian, tidak mungkin hanya Raja Roh dan Raja Kabut. Long Ge berkata melalui transmisi suara. Maka mungkin saja 2 Legiun atau 3 Legiun telah bersatu, atau Legiun Pembasmi telah mengundang para ahli. Kata Huohu dalam sebuah pesan. Apa yang dikatakan gadis penari itu masuk akal. Kakak Gray bisa meneleponku dan menjelaskan bahwa dia membiarkan bawahannya bertarung dulu. Adalah gilirannya untuk bertarung. Oleh karena itu, kemungkinan kedua lebih mungkin, dan Brother Gray juga telah menganalisisnya. Di antara begitu banyak Legiun yang kuat, satu-satunya yang mengancamnya adalah Legiun Pembasmian Legiun. Long Ge berkata dalam sebuah pesan. Iya, tapi percuma kita berpikir terlalu banyak sekarang. Itu akan terlihat jelas saat kita terbang ke sana. Kata Huohu melalui pesan itu. Ya, kata Long Ge, lalu ketiga orang itu terbang dengan cepat. Long Ge dan yang lainnya benar. Legiun Penghancur kini telah menjadi sasaran Legiun Pembasmian, dan pertempuran sengit pun terjadi. Sejak Hansi dan Han Yao bergabung dengan Legiun Pembasmian, kekuatan Legiun Pembasmian meningkat hampir 2 kali lipat. Mereka membasmi Legiun tingkat Yuang di makam bintang dengan keuntungan yang menghancurkan. Legiun tingkat raja membuat Legiun tingkat Raja Yu yang lemah di makam bintang menjadi panik. Oleh karena itu, banyak Legiun tingkat Raja Yu yang lemah memilih untuk meninggalkan makam bintang. Kembali ke alam semesta bulan perak. Ini adalah efek berantai. Setelah sejumlah besar Legiun Yuang yang lemah meninggalkan Graveyard Star, target Legiun Pembasmi menjadi semakin kecil. Mereka hanya dapat menghancurkan jebakan satu persatu di sepanjang jalan, mereka melakukan pengeboman, dan Legiun Pertahanan yang dipimpin oleh Tuang melakukan tindakan besar dengan Legiun Pembasmian sehari yang lalu, dan Legiun Pertahanan hampir dimusnahkan. Hanya Raja Bumi yang pecah sendirian. Legiun Pertahanan hampir musnah. Setelah berita menyebar dari mulut para penonton, Legiun yang tersisa buru-buru meninggalkan makam bintang satu persatu, karena mereka bertanya pada diri sendiri, kekuatan mereka jauh lebih buruk daripada Legiun Pertahanan mereka semua hampir dimusnahkan oleh Assassination Legion. Jika mereka bertemu, mereka pasti akan mati. Akibatnya, hampir semua Legiun meninggalkan Graveyard Star, dan kini hanya tersisa Legion of Destruction yang dipimpin oleh King of Destruction. Raja Kehancuran sangat bangga karena dia mendapatkan pedang unggul raja dengan atribut kehancuran. Dia tidak peduli ketika dia melihat Legiun Pertahanan yang dipimpin oleh Raja Bumi dihancurkan, karena dengan kekuatannya saat ini, dia juga bisa menghancurkan Legiun Pertahanan. Jadi saya telah menghancurkan jebakan-jebakan di makam bintang. Faktanya, dalam lebih dari sebulan, keuntungan dari Legiun Penghancur bahkan lebih berlimpah. Mereka membasmi total hampir lusinan Legiun tingkat Yuang mereka yang menahan, jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mengungkapkan kekuatan penuh Gray, akan aneh jika Legiun tingkat Yuang yang tersisa tidak meninggalkan bintang pembagi makam. Tapi sekarang Legiun Pembasmian begitu terkenal, Legiun level Yu King yang tersisa telah meninggalkan makam bintang.
Hal ini membuat Raja Kehancuran Abu-Abu sangat marah. Dia awalnya memburu para master level Raja Yu itu, tapi sekarang bintang makam telah menjadi bagaimana mungkin Raja Kehancuran tidak marah ketika dia menemukan planet kosong. Kemudian Gray, Raja Kehancuran, memimpin Legiun Kehancuran untuk menyapu sisa jebakan di bintang makam, dan kemudian mencari Legiun Pembasmi, berharap dapat memberikan pelajaran kepada Legiun Pembasmi tersebut. Demikian pula, Legiun Pembasmi juga menyapu sisa jebakan di bintang pembagi makam sambil mencari Legiun Penghancur. Raja Roh dan Raja Kabut telah menghitung melalui berbagai saluran komunikasi jumlah tentara tingkat Uking yang dibasmi oleh Legiun Penghancur. Jumlah master yang terbasmi tidak kurang dari mereka. Oleh karena itu, Legion of Destruction telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar dalam lebih dari sebulan. Hanya ada sekitar 800 miliar berlian kosmik. Ini mengacu pada berlian kosmik saja. Jika itu termasuk peralatan, ramuan, dan teknik dan diubah menjadi berlian kosmik, berapa nilainya? Berlian kosmik biasa adalah master tingkat raja yang menghemat uang hanya untuk membeli peralatan, ramuan, dan teknik, jadi uang tunai di tangan tidak terlalu banyak. Mengetahui bahwa Legion of Destruction memiliki begitu banyak kekayaan, Hansi dan Hanyao juga sangat bersemangat. Jika mereka dapat bertemu dengan Legion of Destruction dan membasmi Legion of Destruction, kekayaan yang akan mereka peroleh akan sebanding dengan kerja keras mereka dalam banyak hal, hari. Saat jumlah di langit semakin berkurang, akhirnya pada hitungan mundur menuju jebakan ke-1000, Legiun Penghancur dan Legiun Pembasmian bertemu. Setelah bertemu satu sama lain, Raja Kehancuran merasa sedikit menyesal. Oleh karena itu, hasil dari deteksi kekuatan mentalnya adalah selain Raja Roh dan Raja Kabut, dua lainnya hanyalah master tingkat ke-7 dari Raja Yu. Mereka sebenarnya memiliki tidak kurang dari Raja Roh. Dengan momentum Raja Kabut, jadi saat bawahannya bertarung dengan bawahan Legiun Pembasmian, Raja Kehancuran Abu-Abu mengirimkan sinyal bahaya ke Long Ge dan yang lainnya, dan mengirimkan sinyal bahaya ke Long Ge dan yang lainnya, koordinat lokasinya. Raja Kehancuran, Hui, percaya bahwa Long Ge dan yang lainnya pasti akan datang karena dia telah berlatih selama ratusan juta tahun dan dia selalu sangat akurat dalam menilai orang. Tepat ketika anak buah Raja Kehancuran bertarung sengit dengan Master Legiun Pembasmian tingkat Yuang, Raja Roh berbicara. Haha, Gray, apa kamu tidak punya keberanian? Kamu benar-benar membiarkan anak buahmu bertarung dengan anak buahku. Mereka sama sekali tidak bisa menentukan pemenangnya, kenapa tidak biarkan kita bertanding? Kata Raja Roh sambil tersenyum. Oke, kalau begitu, mari kita berkompetisi. Raja Kehancuran berkata dengan bangga. Tentu saja, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari akan datang dengan cepat. Haha, terakhir kali, Kakak Gray dan Legiun Pertahanan bersama-sama merebut pedang superior tingkat raja dengan atribut penghancur. Ini pasti sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, Master Legiun Pertahanan tingkat Yuang tidak dapat melihatnya, jadi aku hanya bisa membiarkanku datang dan lihatlah. Raja Kabut tersenyum, mengetahui bahwa Raja Ling sendiri bukanlah Raja Kehancuran. Lawan, jadi mereka harus bersatu dengan Raja Roh untuk bertarung bersama, dan pada saat yang sama, mereka mengejek Legiun Pertahanan dalam kata-kata mereka. Bahkan jika itu menyiratkan bahwa Legiun Penghancur akan menjadi Legiun Pertahanan lain, sehingga merusak moral dari penghancur, Legiun. Jika semangat Legiun Penghancur hilang, Legiun Pembasmi akan menutupi dan membasmi mereka, memastikan bahwa Legiun Penghancur dapat langsung dikalahkan. Ayo bersama-sama, kenapa aku takut padamu? Raja Kehancuran berteriak dengan keras, dan kemudian mengeluarkan pedang superior tingkat raja dengan atribut kehancuran. Atribut kekuatan penghancur yang kejam secara langsung menindas masa lalu orang tersebut secara langsung membuat Raja Roh dan Raja Kehancuran kewalahan. Momentum kedua Raja Kabut menyebabkan Legiun Kehancuran mereka bersorak antusias tiba-tiba melonjak kembali. Raja Roh tahu bahwa Raja Kehancuran telah mengetahui rencana mereka untuk menghancurkan moral Legiun Kehancuran, dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Hanya dengan mengalahkan Raja Kehancuran Legiun Kehancuran dapat dihancurkan. Raja Roh berteriak keras. Oke. Biarkan aku dan Raja Kabut, mari kita rasakan kekuatan Raja Kehancuran. Setelah Raja Roh selesai berteriak, tongkat kerangka tingkat tinggi tingkat raja muncul di tubuhnya, dan kekuatan alam semesta dunia bawah memenuhi tubuhnya, menyebabkan momentumnya melonjak seketika. Raja Kabut dan Raja Jiwa telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan satu set lengkap peralatan tingkat raja berkualitas tinggi muncul di tubuhnya. Kemudian dia menyelubungi tubuhnya untuk sementara waktu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan warna hitam kekuatan alam semesta yang gelap. Dia membiarkan momentumnya melonjak, dan bersama dengan Raja Jiwa, dia mengalahkan Raja Kehancuran. Sekarang, dari segi momentum gabungan Raja Roh dan Raja Kabut sudah setara dengan Raja Kehancuran. Awalnya,
Raja Kehancuran harus bangga ketika menghadapi situasi seperti itu, tetapi ketika Raja Kehancuran mengetahui bahwa ada dua Master Yuang tingkat ketujuh yang tidak lebih lemah dari Raja Roh dan Raja Kabut dalam Legiun Pembasmian, dia tidak tidak bangga sama sekali. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda waktu dan menunggu Long Ge dan yang lainnya tiba. Haha, aku tidak menyangka kalau aku, Raja Kehancuran, bisa menantang 2 dari 10 Raja Alam Semesta di Alam Semesta Bulan Perak hari ini. Jika aku menang hari ini, Raja Roh dan Raja Kabut, kamu akan menjadi dihapus dari daftar 10 Raja teratas Alam Semesta. Raja Kehancuran Abu-Abu tertawa keras dan berkata bahwa dia ingin menciptakan situasi seperti ini, menyebabkan tekanan psikologis pada Raja Roh dan Raja Kabut, sehingga dia akan memilikinya, berada di atas angin. Karena melawan dua master tingkat Yuang, Raja Roh dan Raja Kabut, yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, itu jauh lebih sulit daripada berurusan dengan dua Raja Yu Agung biasa. Melihat perkataan Raja Kehancuran, Raja Roh dan Raja Kabut tiba-tiba menjadi sangat menakjubkan. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Kehancuran itu benar. Jika keduanya dikalahkan oleh Raja Kehancuran, mereka pasti akan disingkirkan dari 10 Raja teratas alam semesta, dan apa yang dikatakan Raja Kehancuran juga menciptakan situasi di mana mereka tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk menghadapi Raja Kehancuran, bahkan begitu mereka mengandalkan kekuatan Hansi dan Hanyao jika mereka mengalahkan Raja Kehancuran, mereka akan dianggap kalah. Namun, Raja Roh dan Raja Kabut adalah orang-orang licik dan licik yang telah berlatih selama ratusan juta tahun. Tekad mereka tidak diketahui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Kehancuran, mereka juga menahan pikiran mereka, menghilangkan semua pikiran yang mengganggu, dan ingin menggunakan kekuatan mereka berdua. Melawan penguasa kehancuran, akan lebih baik lagi jika Anda bisa menang. Haha, Raja Kehancuran sangat pandai berbohong. Mengapa kamu ingin berurusan dengan kami berdua? Tapi karena kamu memiliki permintaan ini, kami akan melawanmu selama ratusan gerakan. Setelah 100 gerakan, kami akan membiarkan asasin kami Legiun bertarung melawan Legiun penghancurmu. Raja Roh berkata sambil tersenyum. Dia yakin bahwa dia dan Raja Kabut dapat bertarung melawan 100 gerakan Raja Kehancuran. Ketika saatnya tiba, semua Legiun Pembasmi akan menyerang, dan Hansi dan Hanyao juga akan menggunakan kekuatan serangan mereka. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengatakan bahwa mereka dikalahkan oleh penguasa kehancuran. Raja Kehancuran menghela nafas secara diam-diam, mengetahui bahwa dia telah menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan waktu untuk 100 gerakan ini. Jika Long Ge dan yang lainnya tidak tiba dalam 100 gerakan, Legiun penghancurnya mungkin akan dikalahkan, dan dia mungkin satu-satunya yang bisa melarikan diri dan naik ke surga, seperti Legiun pertahanan. Namun, para Master Legiun penghancur tidak mendeteksi kekuatan sebenarnya dari Hansi dan Hanyao. Mereka hanya menganggap Hansi dan Hanyao sebagai dua Master tingkat ketujuh Yuang biasa pengrusakan. Penguasa kehancuran pasti tidak akan mengecewakan mereka, dan dia bertekad untuk mengalahkan Raja Roh dan Raja Kabut dalam 100 gerakan, bahkan jika itu harus mengorbankan sesuatu. Dia juga harus membuat Raja Roh dan Raja Kabut kehilangan kekuatan bertarung mereka, dan kemudian dia bisa menghadapi dua Master Raja Yu level 7 yang menyembunyikan kekuatan mereka, dan kemudian memimpin Legiun penghancur sampai Long Ge dan yang lainnya tiba. Memikirkan hal ini, Raja Kehancuran berteriak dengan keras berhenti bicara omong kosong dan terima tindakan ini. Setelah Raja Kehancuran selesai berbicara, semua kekuatan atribut penghancur meledak, dan kemudian menggunakan kekuatan luar angkasa di sekitarnya. Pedang raksasa dengan atribut penghancur langsung terbentuk, siap melancarkan serangan besar terhadap Raja Roh dan Raja Kabut. Melihat Raja Kehancuran menggunakan serangan pamungkasnya sejak awal, Raja Jiwa dan Raja Kabut tahu bahwa rencana mereka untuk menggunakan pertarungan jarak dekat untuk mengatasi 100 gerakan dengan cepat telah gagal, dan mereka merasakan bahwa kekuatan mental Raja Kehancuran terkunci. Jika mereka tidak menggunakan jurus pamungkasnya, mereka pasti akan terluka parah oleh jurus pamungkas Raja Kehancuran. Oke, mari kita lihat seberapa besar kemajuan yang telah kamu capai, Gray. Teriak Raja Roh. Kemudian tongkat tengkorak tingkat Raja diangkat dan langsung menggunakan kekuatan ruang sekitarnya untuk membentuk tengkorak raksasa, yang memancarkan semburan energi dunia bawah. Haze Skeleton. Raja Kabut tertawa, dan kemudian juga menggunakan jurus pamungkasnya. Namun, jurus pamungkasnya tidak digunakan sendiri, melainkan berdasarkan jurus pamungkas Raja Jiwa. Dia segera melepaskan semburan kabut hitam, dan kemudian kabut ini dengan cepat menyelimuti tengkorak raksasa yang digunakan oleh Raja Roh, segera menggandakan kekuatan tengkorak itu. Hansi dan Hanyao, yang menonton dari samping, terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Roh dan Raja Kabut akan melakukan serangan gabungan seperti itu dan Raja Kabut dengan jurus pamungkasnya, kecuali mereka menggunakan keahlian unik dari keahlian rahasia klan Es, jika tidak, mereka pasti akan kalah saat menghadapi jurus sebesar itu.
Para Master Legiun Pembasmian tingkat Yuang tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat gerakan sebesar itu. Mereka jarang melihat gerakan sebesar itu, karena setelah gerakan sebesar itu keluar, mereka biasanya berusaha sekuat tenaga dan dapat menghasilkan 10 orang berkelahi. Raja Dayu bekerja keras, dia tidak pernah terlihat selama jutaan tahun ini. Sekarang, karena lapisan luar makam kaisar terbuka, para master tingkat Raja Yu ini memiliki kesempatan untuk menyaksikan 10 master tingkat Raja Yu bertarung keras. Haha, Smoke Skeleton, lumayan, mari kita lihat apakah jurus pamungkasku lebih kuat atau milikmu. Raja Kehancuran tertawa, dan kemudian kekuatan mental dan kekuatan alam semesta sekali lagi dimasukkan ke dalam pedang raksasa kehancuran, menyebabkan kekuatan pedang menjadi lebih kuat. Ketika momentumnya hampir mencapai puncaknya, Raja Kehancuran meledakkan pedang penghancur raksasa yang terkondensasi dari kekuatan luar angkasa. Oke, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Raja Roh dan Raja Kabut meraung, dan mereka juga bergabung untuk meledakkan kerangka kabut mereka. Boom dalam sekejap, pedang penghancur raksasa dan kerangka kabut bertabrakan, mengakibatkan ledakan dahsyat. Gelombang kejut yang sangat kuat mengalir dari pusat ledakan ke segala arah, menyebabkannya alam semesta hingga master tingkat raja memasang perisai semangat juang mereka untuk menahan dampak ledakan dahsyat tersebut. Selama ledakan dahsyat, pedang penghancur raksasa itu hancur berkeping-keping. Begitu pula dengan Haze Skeleton yang juga hancur berkeping-keping. Tabrakan dari dua jurus pamungkasnya ternyata berimbang. Sebelum ledakan mereda, Raja Kehancuran berteriak dengan keras, "Ayo lagi!" Setelah mengatakan itu, Raja Kehancuran sekali lagi menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan kekuatan ruang di sekitarnya, membentuk pedang penghancur raksasa. Raja Jiwa dan Raja Kabut merasa ngeri setelah melihatnya, tetapi mereka harus bertarung karena kekuatan mental penguasa kehancuran telah terkunci pada mereka. Jika mereka tidak bertarung, mereka akan terluka oleh pedang penghancur raksasa ini. Jadi, Raja Roh dan Raja Kabut mendengus lagi dan meluncurkan Haze Skeleton lainnya. Meluncurkan gerakan pamungkas secara terus-menerus menghabiskan banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental. Meskipun hal ini dapat menunda beberapa waktu, ini adalah kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Jika Longge dan yang lainnya tidak datang, ketika Raja Kehancuran, Raja Roh, dan Raja Kabut telah kehabisan kekuatan mental dan kekuatan kosmik mereka, mereka akan mengumpulkan momentum agar Hansi dan Han Yao yang menunggu dapat mengambil kesempatan untuk membasmi Raja Kehancuran, tetapi Raja Kehancuran harus melakukan ini. Dia harus menunggu Longge dan yang lainnya tiba, jadi satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah dengan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menunda waktu. Itu adalah langkah besar pertamaku sekarang. Tampaknya Raja Kehancuran tidak menggunakan seluruh kekuatannya, kata Hansi melalui transmisi suara. Raja Roh dan Raja Kabut juga tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, kata Han Yao dalam pesan. Apakah dia mengulur waktu? Kata Hansi melalui transmisi suara. Haha, tidak masalah jika dia menunda waktu. Bagaimanapun, kita tidak terkalahkan di bintang makam ini. Saat Raja Roh dan Raja Kabut melawan Raja Kehancuran sampai mati, kita akan mengambil kesempatan untuk membasmi Raja dari Kehancuran. Lalu kita akan mendapatkan semua barangnya, dan kemudian kita akan menghasilkan banyak uang. Kata Han Yao. Oke, kalau begitu, mari kita tunggu dengan sabar. Kata Hansi dalam pesan. Boom pedang penghancur raksasa Raja Kehancuran bertarung keras dengan Raja Jiwa dan kerangka kabut Raja Kabut, menyebabkan ledakan hebat. Ini sudah ke-20 kalinya mereka bertarung keras. Meskipun mereka, Master Yuang tingkat 9, dapat memulihkan kekuatan kosmik dan kekuatan spiritual mereka dengan sangat cepat, dan meskipun mereka juga mendapat bantuan ramuan, mereka hampir kehabisan bensin setelah 20 serangan kuat berturut-turut. Keterampilan keras seperti ini. Jika mereka terus bertarung, dua master level Yu King manapun dapat membasmi 10 Yu King teratas di negara bagian mereka. Namun, Raja Kehancuran masih mengunci Raja Jiwa dan Raja Kabut dengan kemauannya, membuat mereka tidak berani melawannya secara langsung. Para penguasa Legiun Kehancuran juga sangat aneh. Dalam pikiran mereka, Raja Kehancuran tidak pernah bertarung dengan cara yang lamban. Dia mengalahkan lawannya dengan cepat atau menyelinap pergi bersama timnya kekuatan tersembunyi di tim lawan. Begitu mereka mundur, Legiun Pembasmi, yang dipimpin oleh dua master tingkat 7 Yuang yang menyembunyikan kekuatan mereka, pasti dapat membasmi mereka dan hampir memusnahkan mereka. Sekarang, Raja Kehancuran menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Raja Jiwa dan Raja Kabut juga sangat kesakitan. Mereka harus melawan Raja Kehancuran dengan jurus pamungkasnya. Setelah setiap pertarungan, kekuatan mental dan kekuatan kosmik mereka terkuras habis. Jika satu orang telah diseret oleh Raja Kehancuran, tetapi jika mereka terus seperti ini dan menggunakan dua jurus pamungkas lagi, mereka hampir kehabisan tenaga. Siapa yang bisa menahan Hansi dan Han Yao saat itu?
Meskipun Hansi dan Han Niao berada di tim yang sama dengan mereka baru saja bertemu satu sama lain, dan mereka didasarkan pada kepentingan. Saat pertarungan berakhir, tidak ada jaminan bahwa Hansi dan Han Niao tidak akan melawan dan hancurkan minyaknya, basmi Raja Jiwa dan Raja Kabut yang mati. Oleh karena itu, Raja Roh dan Raja Kabut juga sangat berkonflik. Melihat Raja Kehancuran sekali lagi berjuang untuk memadatkan jurus pamungkasnya, baik Raja Roh maupun Raja Kabut merasa sedikit pingsan. Kemudian Raja Roh memimpin dan berteriak dengan keras, "Grey, jika kita terus bertarung seperti ini, kita akan sama-sama kalah. Sepertinya tidak ada gunanya, kenapa tidak mari kita bersaing dengan legiun kita?" Haha, 100 gerakan belum berlalu, apakah kamu menyesalinya? Jika kamu mengaku kalah, aku tidak perlu terus menyerangmu, tapi mulai hari ini, kamu akan dikeluarkan dari 10 raja teratas bulan perak alam semesta. Raja Kehancuran tersenyum bangga, lalu mengendalikan pedang dengan atribut kehancuran, berpura-pura menyerang kapan saja. Faktanya, Raja Kehancuran sekarang juga adalah orang yang kuat. Dibandingkan dengan disingkirkan dari 10 raja alam semesta, ada cara yang lebih sederhana untuk disingkirkan, yaitu mati secara langsung. Saya percaya bahwa orang yang disingkirkan dari 10 raja alam semesta saat ini bukanlah Raja Roh dan Raja Kabut, tapi kamu Raja Kehancuran. Hansi tertawa, dan kemudian terbang keluar dari Legiun Pembasmian. Saat dia terbang, dia mengenakan perlengkapan kekaisaran tingkat rendah di tubuhnya, yang segera membuat auranya mencapai level Yu Huang. Ketika para Master Legiun Penghancur tingkat Yu Huang melihat Master seperti itu tiba-tiba muncul dari Legiun Pembasmian, mereka menyadari arti dari Raja Kehancuran yang baru saja meminta Raja Roh dan Raja Kabut untuk bertarung demi jurus pamungkas mereka. Sekarang mereka juga merasa pahit di hati mereka, dan ada begitu banyak lawan. Dengan tuan yang begitu kuat, mereka pasti akan kalah, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri? Haha, pasti sulit bagimu untuk menanggungnya begitu lama, kan? Aku tidak tahu siapa kamu, tapi jika kamu ingin aku dikeluarkan dari 10 raja alam semesta, kamu setidaknya harus membayar biayanya, harga dengan nyawamu. Raja Kehancuran tertawa ada momentum kuat untuk mati bersama. Mendengar kata-kata Raja Kehancuran, para Master Legiun Kehancuran tingkat Yu Huang merasakan kebanggaan yang tak ada habisnya di dada mereka. Daripada kabur dengan takut-takut, lebih baik bertarung langsung dengan lawan. Bahkan Raja Kehancuran, pemimpin 10 raja alam semesta, tidak takut mati bersama lawan berjuang keras. Akibatnya, para Master Legiun Penghancur tingkat Yu Huang masing-masing merasa yakin bahwa mereka akan mati bersama. Haha, jika kita ingin mati bersama, itu juga tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu. Jika kami berempat menghadapi salah satu dari kamu, dan kamu masih dalam kondisi lemah, lalu siapa yang bisa kamu biarkan mati bersamamu? Tertawa, dia juga terbang keluar dari barisan Legiun Pembasmian, juga mengenakan perlengkapan kekaisaran tingkat rendah, dan meledak dengan momentum kuat level Yu Huang, yang segera membuat Master level Yu Huang dari Legiun Penghancur yang ingin bertarung mati-matian kalah, kepercayaan diri untuk bertarung. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, bahkan jika mereka ingin mati bersama, itu sudah mustahil. Keyakinan Master Legiun Penghancur tingkat Yu Huang tenggelam, dan ekspresi putus asa muncul di wajah mereka masing-masing. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar, mereka tahu itu jika mereka melarikan diri. Mereka pasti akan diburu, dan mereka pasti akan kalah. Dan mereka tinggal di sini sekarang hanya untuk mendapat kesempatan mati bersama. Hati Raja Kehancuran berangsur-angsur tenggelam, dan kemudian dia menghela nafas dalam hatinya, apakah ini akhirnya? Beginikah cara dia jatuh? Penguasa kehancuran bisa saja melarikan diri sendirian. Tetapi untuk menghancurkan Legiun, dia bertarung dengan Raja Roh dan Raja Kabut dengan jurus pamungkasnya, dan menghabiskan banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental. Sekarang sepertinya mustahil baginya untuk melarikan diri dari Hansi dan Han Niao dengan miliknya kehidupan. Tepat ketika Raja Kehancuran hendak menarik salah satu Raja Jiwa, Raja Kabut, Hansi, dan Han Niao untuk mendukungnya, Raja Kehancuran tiba-tiba tertawa. Karena dia merasakan aura Longge dan yang lainnya, Longge dan yang lainnya terbang menuju medan perang mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Haha, para Master Legiun Penghancur kita akhirnya siap. Raja Kehancuran tertawa keras, tawanya penuh percaya diri. Kepercayaan diri yang begitu kuat segera menginfeksi para Master tingkat Yu Huang di sekitarnya, dan mereka semua juga merasakan naga itu. Dengan aura kuat Song, Dilong, dan Hu, mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Yah, mereka memiliki bala bantuan, basmi Raja Kehancuran sebelum bala bantuan tiba. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan ketika bala bantuan mereka tiba. Kata Raja Roh dalam sebuah pesan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak terkalahkan di bintang makam ini? Mengapa mereka masih memiliki bala bantuan? Dan momentum mereka begitu kuat, kata Hansi dengan marah. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini,
Cepat basmi Raja Kehancuran, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Oke, basmi Raja Kehancuran dulu, lalu tangani mereka nanti. Kata Han Yao melalui transmisi suara, lalu sambil berpikir, dia dan Han Si bergabung untuk menyerang Raja Kehancuran. Meskipun Raja Roh dan Raja Kabut telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental dan kekuatan kosmik, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak bergabung untuk membasmi Raja Kehancuran saat ini, mereka akan kehilangan kesempatan seperti itu di masa depan, jadi mereka mengikuti, bangkit dari belakang dan bersama-sama membombardir Raja-Raja Kehancuran. Haha, 4 lawan 1, bagus, ayolah. Raja Kehancuran tersenyum arogan. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Raja Roh dan yang lainnya untuk menyerangnya Song dan mereka akan tiba tepat waktu, jadi Raja Kehancuran tidak keberatan sampai saat itu kemudian dia meledakkan semua kekuatan mental dan kekuatan kosmik yang tersisa, dan memutar pedang superior tingkat Raja dengan atribut penghancur, menyapu atribut bilah penghancur, memblokir serangan 4 master dengan kekuatan tempur tingkat pertama Yu Huang. Di saat yang sama, dia juga terkena kekuatan serangan yang kuat, dan dia memuntahkan darah dan dibuang. Raja Kehancuran, terluka parah. Sekarang bahkan jika master level Yu Huang biasa terbang, dia bisa langsung membasmi Raja Kehancuran, Raja Roh, Raja Kabut, Han Yao, dan Han Shi juga ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejar mereka, tapi Long Ge dan yang lainnya sudah tiba. Long Ge mengalahkan Han Shi, dan menebas Han Shi dengan pedangnya yang seperti pedang. Dengan kekuatan tempur Yu Huang yang kuat, Han Shi harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan Huo Wu dan penggunaan sarung tangan kekaisaran berkualitas tinggi, kekuatan tempur Long Ge memang telah mencapai level Yu Huang. Demikian pula, dengan bantuan Huo Wu, Dilong juga memiliki kekuatan tempur tingkat pertama Yu Huang setelah menggunakan sarung tangan kekaisaran berkualitas tinggi. Dilong langsung meninju Han Yao dengan kedua tinjunya, memaksa Han Yao menyerah untuk bertemu Kaisar Naga yang kekuatannya sebanding dengannya. Huo Wu mengeluarkan aliran energi hijau dengan tangan kirinya, yang langsung jatuh ke Raja Kehancuran. Di saat yang sama, dia mengeluarkan perisai pertahanan berwarna-warni dengan tangan kanannya, yang langsung menjebak Raja Roh dan Raja Kabut yang baru saja berjuang keras di dalam perisai pertahanan, membuat mereka tidak mampu melakukannya. Raja Kehancuran terancam terluka parah. Basmi Raja Kehancuran. Raja Roh berteriak keras. Master tingkat Yuang yang membasmi Legiun memahami hal ini dan bergegas menuju Raja Kehancuran satu persatu, bersiap untuk memberikan pukulan fatal terakhir kepada Raja Kehancuran yang terluka parah. Basmi. Long Ge juga berteriak keras. Segera, Master Legiun penghancur tingkat Yuang, yang baru saja berubah dari keputusasaan menjadi kegembiraan, mengambil tindakan pada saat yang sama. Mereka menghadapi Master Legiun pembasmian tingkat Yuang dan meluncurkan serangan seluruh tubuh, memungkinkan Master Legiun pembasmian tingkat Yuang akan menyerang lagi. Itu juga tidak bisa menjadi ancaman bagi penguasa kehancuran. Itu motivasi terbesar saya. Boom! Boom Raja Roh dan Raja Kabut dengan putus asa membombardir perisai pertahanan warna-warni yang dibangun oleh Huo Wu. Tetapi ternyata mereka tidak dapat menggoyahkan perisai pertahanan warna-warni itu sama sekali dan mulai berbicara. Keluarkan obat mujarab dan secara aktif pulihkan kekuatan kosmik dan kekuatan mental yang dikonsumsi, karena jika mereka tetap dalam kondisi ini, kemungkinan terbasmi akan meningkat pesat setelah Long Ge dan yang lainnya melepaskan tangan mereka. Melihat 20 Raja Alam Semesta, Raja Roh dan Raja Kabut, memulihkan kekuatan mereka di dalam perisai pertahanan, Huo Wu tidak menghentikannya. Dia percaya bahwa perisai pertahanan yang dia buat tidak dapat dipatahkan oleh Raja Roh dan Raja Kabut selama Long Ge dan yang lainnya melepaskan tangan mereka. Ayo, Raja Roh dan Raja Kabut akan hancur cepat atau lambat. Saat ini, Long Ge dan Han Si sudah bertarung. Boom kedua belah pihak bertarung keras tanpa khayalan apapun. Pedang Long Ge mengenai tinju Han Si, menyebabkan ledakan hebat. Long Ge merasakan kekuatan kosmik atribut es datang dari tinju Han Si untuk melautkannya, dan Han Si juga merasakan kekuatan alam semesta metalik Long Song menembus ke dalam tubuhnya melalui tinjunya, dan dengan cepat menggunakan kekuatan alam semesta untuk melarutkan kekuatan alam semesta metalik Long Song. Setelah pertarungan yang sengit, kedua belah pihak menyadari bahwa mereka telah bertemu musuh yang kuat. Namun, saat ini, mereka tidak dapat memikirkan apapun lagi, dan tidak ada yang berani mundur, pasukan mereka sendiri pasti akan mengalami pukulan telak oleh karena itu, kedua belah pihak bertarung dengan sengit dan cepat. Di sisi lain, Dilong juga bertarung dengan Han Yao. Kekuatan kosmik atribut api Dilong dan kekuatan kosmik atribut es Han Yao saling bertabrakan atribut yang saling bertentangan. Kekuatan kosmik dan kekuatan mental adalah yang tercepat, sehingga mereka tidak lagi memiliki energi ekstra untuk memperhatikan pertarungan di sekitar mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus mengalahkan lawan manfaatkan mereka dan kalah. Ada Long Ge dan Dilong yang menahan Han Si dan Han Yao. Semangat Legiun Penghancur meningkat pesat,
dan mereka mulai bertarung dengan Master Legiun Pembasmian tingkat Yuang. Jika ini terus berlanjut, meskipun Legiun Penghancur memiliki keunggulan, ada harga yang harus dibayar untuk mengalahkan Legiun Pembasmi. Selama kebuntuan, momentum kuat tiba-tiba muncul dari belakang Long Ge dan yang lainnya. Momentum kehancuran. Dengan aura yang begitu kuat hingga mencapai level Kaisar Yu, dia jelas adalah Raja Kehancuran. Tiba-tiba, semangat Legiun Kehancuran menjadi semakin kuat. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, karena lampu hijau Huowu, Raja Kehancuran, yang masih terluka parah dan kelelahan, akan benar-benar kembali ke kondisi puncaknya. Dapat dilihat bahwa Raja Kehancuran yang diciptakan oleh Huowu betapa kuatnya jurus pamungkas level hijau. Ketika para master tingkat Yuang yang membasmi Legiun melihat ini, mereka langsung ketakutan, karena kedua belah pihak masih berimbang, dan tidak ada yang yakin akan memusnahkan yang lain. Tapi sekarang Raja Kehancuran telah pulih sepenuhnya, situasinya segera berubah. Haha, Saudara Long Ge, terima kasih telah tiba tepat waktu. Bukan Legiun Pembasmi yang ingin menghancurkan kita sekarang, tapi Legiun Penghancur kita yang akan menghancurkan Legiun Pembasmi. Raja Kehancuran tertawa keras, sambil tertawa terbahak-bahak dan momentum yang menakjubkan. Sekarang semua orang tahu bahwa dia telah kembali ke kondisi puncaknya, dan bahkan mungkin sedikit membaik. Kalau begitu Kakak Gray, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Kalau tidak, akan buruk jika kamu membiarkan mereka melarikan diri. Oke, aku akan segera mengambil tindakan. Raja Kehancuran tersenyum, dan kemudian bergabung dengan barisan Legiun Kehancuran, mengayunkan pedang superior tingkat raja dengan atribut penghancur. Segera, master level Wuking yang membasmi Legiun itu langsung dipotong-potong, menunjukkan sepenuhnya kekuatan tempur yang kuat dari 10 Wuking teratas di Silver Moon Universe sama sekali bukan bagian dari Raja Kehancuran. Jenderal Hezi, setiap kali Raja Kehancuran mengambil tindakan, dia membasmi master tingkat Yuang, dan kemudian mengabaikan pialanya dan terus bertarung. Master Legiun Penghancur tingkat Yuang sangat senang. Mereka semua terjerat dengan master tingkat Wuking dari Legiun Pembasmian, menunggu Raja Kehancuran datang untuk meminta bantuan. Setelah Raja Kehancuran mengambil tindakan, mereka dapat merebut rampasan setelah Raja Kehancuran membasmi lawannya. Hansi dan Han Niao dari suku Es melihat ada yang tidak beres dan segera mengirimkan kabar. Aniao, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya situasinya tidak tepat. Ya, tampaknya Legiun Pembasmi tidak bisa lagi melawan, dan Raja Roh dan Raja Kabut terbungkus dalam perisai pertahanan yang kuat itu. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Kalau begitu, bisakah kita melarikan diri sekarang? Kata Hansi melalui pesan suara. Lari, jika kita tidak melarikan diri, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kata Han Yao dalam pesan. Jadi, Hansi dan Han Yao bertarung keras dengan Long Ge dan Dilong, lalu memanfaatkan celah tersebut untuk dengan cepat berubah menjadi dua aliran cahaya dan melarikan diri. Long Ge dan Dilong melihat kedua lampu yang melarikan diri dengan kaget. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengejarnya, karena kedua belah pihak memiliki kekuatan bertarung yang sama. Jika pihak lain sengaja melarikan diri, Long Ge dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan mereka. Jadi, Long Ge dan yang lainnya tidak bisa menghentikan mereka. Song dan yang lainnya juga bergabung dengan tim yang membasmi Master Legiun Pembasmian tingkat Yuang. Dengan tambahan Long Ge dan Dilong, di manakah sisa Master level Yuang dari Assassination Legion yang mampu membasmi? Dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan Master Tempur tingkat pertama Yu Huang? Tentara dikalahkan seperti gunung, dan segera, semua Master tingkat Yuang yang membasmi Legiun terbasmi. Raja Roh dan Raja Kabut, yang dijebak dalam perisai pertahanan oleh Huowu, saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka marah karena Han Niao dan Hansi melarikan diri, tetapi jika mereka berada di posisi Hansi dan Han Niu, mereka akan melakukannya. Pasti memilih untuk melarikan diri. Jika mereka bisa melarikan diri sekarang, mereka akan melarikan diri sekarang. Tapi mereka baru saja mencobanya. Keduanya bekerja sama untuk menggunakan jurus pamungkas Haze Skeleton, dan kemudian membombardir penutup pertahanan warna-warni yang dipasang oleh Huowu dengan seluruh kekuatan mereka jika mereka mau, mustahil untuk menghancurkan perisai pertahanan. Sekarang, satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah duduk dan menunggu. Setelah membasmi para master tingkat Yuang yang membasmi Legiun, Raja Kehancuran, Long Ge, dan Dilong mengumpulkan sebagian dari rampasan, dan sisanya dibagikan kepada para master Legiun penghancur, yang segera membuat para master itu bersemangat bukan pembasmian. Master level Yuang biasa adalah master level Yuang yang membasmi Legiun pembasmian. Kalian harus tahu kalau Legiun Pembasmian telah memusnahkan lebih dari 20 Legiun level Yuang kali ini, tentu saja saya mendapat banyak keuntungan.
Long Ge dan Dilong secara acak mengumpulkan piala dari beberapa master tingkat Yuang dan menemukan bahwa ada banyak peralatan tingkat raja tingkat rendah, lebih dari 10 set, dan sekitar 6 set peralatan tingkat raja tingkat menengah, tapi hanya peralatan tingkat raja tingkat tinggi. Hanya sedikit lebih sedikit, tetapi Long Ge dan Dilong tahu bahwa Raja Roh dan Raja Kabut harus memiliki satu set peralatan tingkat raja yang lengkap. Dan mungkin ada lebih dari satu set. Piala yang diperoleh Raja Pembasmi Jiwa dan Raja Kabut sudah cukup untuk menyamai jumlah total Master Legiun Pembasmian tingkat Yuang lainnya. Melihat kemenangan Legiun Kehancuran, Raja Kehancuran tersenyum penuh terima kasih pada Long Ge dan yang lainnya saudara Long Ge, saudara Dilong, dan saudara perempuan Huowu. Terima kasih telah tiba tepat waktu, jika tidak, Legiun Penghancur kita akan tiba tepat waktu, ditakdirkan. Master Legiun Penghancur tingkat Yuang lainnya juga menunjukkan rasa terima kasih kepada Long Ge dan yang lainnya. Jika bukan karena Long Ge dan yang lainnya, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri dari Legiun Pembasmi. Haha, bukankah kita dari Legiun Penghancur? Dalam hal ini, saudara Gray, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, kalau begitu, maka aku tidak perlu menyebutkannya lagi. Kata Raja Kehancuran sambil tersenyum. Kemudian dia melihat ke arah Raja Roh dan Raja Kabut yang terjebak dalam perisai pertahanan oleh Huowu. Lalu tersenyum dan berkata Raja Roh, Raja Kabut. Sepertinya kamu benar-benar akan dikeluarkan dari 10 besar Yu Raja hari ini. Itu semua karena kemampuan kita lebih rendah dari yang lain. Kita mungkin akan mati di sini hari ini. Kata Raja Roh. Setelah melakukan perjalanan melintasi alam semesta bulan perak selama ratusan juta tahun, dia tidak menyangka bahwa dia dan Kabut Raja akan jatuh di makam bintang. Dia sedikit tidak mau melakukannya, tapi dia jatuh. Setidaknya jiwa bisa dipertahankan. Selama jiwa itu abadi, akan ada hari untuk berlatih lagi, jadi. Dia tidak memilih penghancuran diri yang paling menyakitkan. Jika dia menghancurkan diri sendiri, alam semesta dan tian mereka bisa hancur total. Kamu nampaknya sedikit enggan, Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, tidak peduli bagaimana kami semua adalah 10 besar master level Yuang, kami terjebak dalam perisai pertahanan ini dan tidak dapat melawanmu secara langsung. Tentu saja kami tidak mau menyerah. Haha, apakah kamu pikir kamu akan menjadi lawanku? Raja Kehancuran tertawa. Kamu adalah pemimpin dari 10 Raja Alam Semesta. Tentu saja kami bukan tandinganmu jika kami bertarung sendirian, tapi jika kami berdua bertarung melawan salah satu dari kalian, kami tidak takut padamu. Haha, sudah cukup. Sekarang aku akan membasmimu sendirian dan membuatmu jatuh. Raja Kehancuran tertawa. Huff, itu hanya mengandalkan perisai pertahanan yang kuat ini. Tanpa perisai pertahanan ini, apa menurutmu kita tidak bisa melarikan diri? Perisai pertahanan juga merupakan bagian dari kekuatan, setujukah kamu? Tentu saja aku tidak yakin. Jika kita dibiarkan melawan kedua anak laki-laki itu, kita hanya akan yakin jika kita kalah. Raja Jiwa dan Raja Kabut adalah secercah harapan terakhir Bo, berharap untuk melawan Long Ge dan yang lainnya untuk mengalahkan Long Ge dan yang lainnya. Tangkap Long Ge dan pergi sebagai sandera. Haha, meski kedua saudaraku lebih kuat darimu, kenapa mereka harus melawanmu? Aku bisa menghabisimu sendiri. Raja Kehancuran tertawa. Haha, ini Legiun Penghancurmu. Mereka bilang mereka kuat tapi mereka tidak berani melawan kita. Raja Roh terus membuat sang jenderal bersemangat. Tepat ketika Raja Kehancuran hendak mengabaikan Raja Roh dan Raja Kabut, Long Ge dan Dilong diprovokasi oleh Raja Roh dan meledak dengan niat bertarung yang kuat. Saudara Gray, karena mereka memiliki permintaan seperti itu, maka kita akan bertarung dengan mereka. Jika kita kalah, mereka akan dikeluarkan dari 10 raja teratas di alam semesta, dan Xiaolong dan saya secara sah dapat terdaftar di antara 10 raja teratas alam semesta. Panjang, Ge tersenyum, matanya dipenuhi keyakinan yang tak tertandingi. Raja Kehancuran Abu-Abu menatap Long Ge dan Dilong untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa Long Ge dan Dilong benar-benar penuh percaya diri, jadi dia mengangguk oke. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan dua veteran Raja Yu ini. Saya berharap Anda sukses menjadi 10 raja baru sebelumnya. Raja Kehancuran mengatakan ini untuk melemahkan kepercayaan Raja Roh dan Raja Kabut. Jika Raja Kehancuran melihat Long Ge dan yang lainnya dikalahkan, dia pasti akan mengambil tindakan yang lainnya bertarung melawan Raja Roh dan Raja Kabut. Para Master Legiun Penghancur tingkat Yuang di sebelah mereka melihat bahwa Long Ge dan Dilong berani menantang 10 Master tingkat Yuang yang hanya berada di tingkat Yuang bahwa Long Ge dan Dilong berada pada level yang sama. Kekuatannya sudah di luar jangkauan mereka. Ketika Raja Roh dan Raja Kabut mendengar bahwa Raja Kehancuran sebenarnya meminta Long Ge dan Dilong untuk bertarung, dan berharap Long Ge dan Dilong dinobatkan sebagai 10 raja teratas alam semesta, mereka langsung diliputi amarah. Huff, kamu benar-benar meremehkan kami, kata Raja Roh dalam sebuah pesan.
Lebih baik meremehkannya. Tadinya kita akan binasa, tapi sekarang kita memiliki kesempatan untuk berjuang demi hidup kita, itu sangat berharga. Yah, selama kita mengalahkan Longge dan Dilong dan menangkap mereka sebagai sandera, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Baiklah, kita harus berusaha sekuat tenaga. Raja Kabut berkata dalam sebuah pesan. Berusaha sekuat tenaga, kata Raja Roh dalam sebuah pesan. Setelah transmisi suara, Raja Roh dan Raja Kabut diam-diam meningkatkan kekuatan mental dan kekuatan kosmik mereka, mencoba menyesuaikan keadaan mereka ke puncak sebelum pertempuran. Terima kasih, Saudara Grey, karena telah mewujudkannya, kata Longge sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah Raja Roh dan Raja Kabut, tapi dia berkata kepada Dilong Xiaolong, kamu ingin menghadapi yang mana? Biarkan aku yang mengurus Raja Kabut itu. Aku merasa tidak nyaman saat melihatnya bersembunyi di balik kabut hitam. Biarkan aku meledakkannya. Dilong tersenyum percaya diri, dan nyala api di tubuhnya seolah membakar kabut hitam kapan saja waktu. Seperti kabut. Melihat Longge dan yang lainnya membagikannya sebagai mangsa, Raja Roh dan Raja Kabut yang menyendiri langsung marah di dalam hati mereka. Namun mereka juga tahu bahwa perang akan datang dan tidak pantas untuk marah. Sekali Anda marah, Anda mungkin tidak dapat mengerahkan 100% kekuatan tempur Anda. Jika Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur penuh Anda, apa gunanya performa luar biasa? Oleh karena itu, Raja Jiwa dan Raja Kabut menekan amarah di hati mereka dan bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran antar jenderal. Kalau begitu, aku akan berurusan dengan orang yang memiliki tongkat tengkorak. Aku tidak menyukainya, Longge berkata sambil tersenyum, kekuatan alam semesta metalik berkembang di tubuhnya. Seperti dewa perang emas. Apakah kamu sudah memilih semuanya? Huohu bertanya sambil tersenyum. Kamu telah memilih. Longge mengangguk. Oke, Huohu berkata sambil tersenyum, dan kemudian secara ajaib, perisai pertahanan berwarna-warni terbagi menjadi dua, masing-masing dengan radius 100 mil, cukup untuk Longge dan yang lainnya bertarung di dalamnya. Meski perisai pertahanan 5 warna terbagi menjadi dua, kekuatan pertahanannya tidak melemah sama sekali. Hal itu terlihat dari nafasnya saja, yang langsung membuat Raja Roh dan Raja Kabut merasa berat. Sekalipun mereka ingin melarikan diri, mereka tetap tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah bertarung sampai mati. Melihat Huohu membelah perisai pertahanan 5 warna, tetapi kekuatannya tidak melemah sama sekali, Raja Kehancuran tidak bisa tidak memperkirakan ulang kekuatan Huohu, jika dia mengubah posisinya. Dia dikurung dalam penghalang pertahanan oleh Huohu. Apakah dia memiliki kesempatan untuk menerobos penghalang pertahanan dan melarikan diri? Hasil dari pemikiran penguasa kehancuran adalah tidak. Hasil seperti itu mengejutkannya, tapi setelah melihat kerangka kabut yang digabungkan oleh Raja Roh dan Raja Kabut barusan tidak bisa mengguncang perisai pertahanan 5 warna, tentu saja dia juga tidak bisa mengguncangnya dan yang lainnya lebih banyak. Saat itu, mereka menghormati Longge karena latar belakangnya yang kuat. Sekarang Longge dan yang lainnya begitu kuat bahkan dia tidak bisa mengalahkan mereka, jadi rasa hormat sekarang diberikan kepada Longge dan yang lainnya. Jika Longge dan yang lainnya tahu bahwa Raja Kehancuran memberi mereka penilaian setinggi itu, mereka akan cukup bangga, tapi sekarang misi mereka adalah mengalahkan Raja Roh dan Raja Kabut dan naik ke 10 raja teratas di bulan perak. Semesta. Xiaolong, ayolah. Longge tersenyum pada Dilong. Kakak Long, ayolah. Dilong juga tersenyum pada Longge. Kalian berdua harus bekerja keras, kata Huohu sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Kekuatan ruang di sekitarnya langsung membentuk 2 kelompok lampu hijau, dan kemudian kelompok lampu hijau itu langsung melebur ke dalam tubuh Longge dan Dilong, membiarkan momentum Longge dan Dilong bangkit kembali. Raja Roh dan Raja Kabut terkejut lagi. Pertahanan Huohu begitu kuat, dan sekarang kemampuan tambahannya masih begitu kuat. Raja Kehancuran juga telah merasakan keterampilan tambahan Huohu. Sekarang dia melihat keterampilan tambahan Huohu diperkuat lagi, dia tiba-tiba merasa terkejut. Bakat seperti itu memang jauh lebih tinggi darinya. Seiring berjalannya waktu, Longge, Dilong, dan Huohu dia pasti akan menjadi master level Yu Huang, dan dia adalah tipe teratas. Raja Kehancuran juga senang bahwa dia bukan musuh Longge dan yang lainnya. Terima kasih, gadis penari. Longge berkata sambil tersenyum, lalu menghindar dan terbang langsung ke penutup pertahanan 5 warna itu. Ada Raja Roh, salah satu dari 10 Raja Alam Semesta. Terima kasih, Sister Huohu. Dilong berkata sambil tersenyum. Merasakan momentum yang melonjak di tubuhnya, dia juga terbang ke perisai pertahanan berwarna-warni lainnya. Melihat pertempuran akan segera dimulai, Raja Kehancuran juga berkata kepada ahli tingkat Yuang di sekitarnya jangan mengambil gambar, semuanya. Ini adalah rahasia Longge dan yang lainnya, dan ini juga rahasia dari Legiun Kehancuran kita.
Ya, para Master Legiun penghancur tingkat Yuang di sekitarnya mengangguk. Long Ge dan yang lainnya menyelamatkan hidup mereka, dan membasmi Master Legiun pembasmian tingkat Yuang untuk pertama kalinya, membantu mereka mendapatkan begitu banyak piala lagi pula. Jangan lakukan itu. Rahasia Long Ge dan yang lainnya mungkin akan terungkap. Sekalipun pertarungan seperti itu seru, itu hanya bisa terpatri di hati dan tidak bisa ditangkap oleh kamera. Untuk berjaga-jaga, penguasa kehancuran mendistorsi ruang di sekitarnya sehingga kamera tidak dapat menangkapnya. Huo Wu mengangguk dan tersenyum pada Raja Kehancuran, lalu melihat ke perisai pertahanan 5 warna. Dalam sampul pertahanan 5 warna pertama, penyanyi naga memegang pedang emas tingkat raja dan menunjuk ke arah Raja Roh di seberangnya. Dia mengenakan satu set lengkap peralatan tingkat raja dan tingkat menengah, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya kemasan. Peralatan ini juga digunakan untuk membasmi alam semesta itu sekarang. Diperoleh oleh Master tingkat 8, cincin luar angkasa mereka pasti berisi banyak peralatan tingkat raja tingkat menengah, tetapi bukan satu set lengkap tingkat raja tingkat tinggi. Namun, jika Raja Roh terbasmi, satu set lengkap perlengkapan tingkat raja bermutu tinggi akan tersedia. Raja Roh, haha, di antara 10 raja alam semesta, di mana peringkatmu? Long Ge bertanya sambil mencibir. Saat ini, jika kamu bisa membuat marah lawan, kamu akan mendapat keuntungan dalam hal momentum. Raja Roh tidak menjawab, karena di antara 10 Raja Yu teratas, dia berada di peringkat ke-9, dan yang ke-10 adalah Raja Kabut. Akankah dia menjawab bahwa dia berada di peringkat kedua dari terakhir? Haha, jika Raja Roh tidak menjawab, maka aku sudah tahu jawabannya. Long Ge tertawa, dan kemudian memanfaatkan momen ketika momentum Raja Roh melemah, dia mengikuti pedangnya dan menyerang langsung ke arah Raja Roh. Melihat Long Ge akan menggunakan kata-kata untuk melemahkan momentum lawan dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang, Raja Kehancuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi bahwa Long Ge adalah seorang jenius dalam pertempuran. Menghadapi serangan pedang dan manusia Long Ge, Raja Roh juga menjadi tenang, melambaikan tongkat tengkorak terbaik Raja dan bergegas maju, bertarung dengan Long Ge. Bagaimanapun, Raja Roh juga merupakan master di puncak Raja Yu tingkat 9. Dia memiliki kekuatan kosmik yang kuat dan pengalaman bertempur yang kaya. Tapi Long Ge juga memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan Long Ge terlahir jenius dalam pertempuran. Setelah mendapatkan beberapa keuntungan, dia tidak akan membiarkan keuntungan ini sia-sia. Dia menyerang dengan keras dan lancar, secara bertahap melepaskan keunggulannya. Di dalam perlindungan pertahanan lainnya, Dilong berhadapan dengan Raja Kabut, yang menempati peringkat ke-10 di antara 10 Raja Alam Semesta. Apakah ini Raja Kabut? Kata Dilong sambil mencibir, seluruh tubuhnya memancarkan api merah. Ya, Raja Kabut mengangguk, tubuhnya memancarkan kabut hitam. Haha, kupikir dia adalah Raja Tarian. Kenapa kamu tidak pergi berdansa? Dilong berkata sambil mencibir. Raja Kabut tiba-tiba menjadi marah, lalu menyerang Kaisar Naga. Haha, Dilong tertawa. Dia suka bertarung langsung. Sekarang dia bertemu dengan Raja Kabut dan ingin melawannya secara langsung. Tujuannya untuk mengejek lawan tercapai bergabung dengan tinjunya. Bumi menyerang Raja Kabut. Cici tinju Kaisar Naga dan Raja Kabut bertabrakan, api merah membakar kabut hitam, mengeluarkan suara cici, jelas bahwa kedua belah pihak menghabiskan banyak kekuatan kosmik. Jumlah kekuatan kosmik lebih melimpah, tetapi Dilong menggunakan sarung tangan bermutu tinggi, dan dengan bantuan energi hijau Huo Wu, kecepatan pemulihan kekuatan kosmik tidak lambat. Jika kedua belah pihak mengkonsumsi seperti ini, itu akan terjadi menjadi seri yang terbaik. Alhasil, kedua orang tersebut berpisah dan mulai bertarung kembali dengan cepat. Para master level Yuang di sekitarnya melihat pertempuran yang begitu indah. Perlahan-lahan mereka mulai mengapresiasinya. Meski tak bisa memotret, di kemudian hari, mereka juga bisa mengenang dua pertarungan indah ini. Di penghalang pertahanan tempat Long Ge dan Raja Roh berada, serangan Long Ge menjadi semakin kuat, sepenuhnya mengeluarkan bakat bertarung alaminya, dan gerakannya tidak berguna. Apalagi kekuatan mentalnya sepertinya mampu menangkap pergerakan Raja Roh, langkah Raja Roh selanjutnya selalu dinantikan oleh Long Ge. Kemudian Long Ge melancarkan serangan yang lebih ganas. Setelah ini, keunggulan Long Ge menjadi semakin jelas, dan Raja Ling juga tahu bahwa dia tidak mampu menyelamatkan kekalahan seperti itu, tapi dia tidak mau menyerah. Dia percaya bahwa jurus pamungkasnya lebih kuat. Boom! Setelah menerima pukulan dari pedang Long Ge, Raja Roh memuntahkan darah dan membuangnya. Namun, selama proses membuangnya, dia berteriak dengan keras, Long Ge, meskipun kamu kuat dalam pertarungan jarak dekat, lakukanlah kamu berani bersaing denganku dalam jurus pamungkasku. Langkah pamungkas. Kenapa kamu tidak berani? Long Ge juga menyerah. Sebaliknya, dia mengarahkan pedangnya ke lawan dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, dalam pertempuran tadi, Long Ge menghabiskan banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental Yu,
pasti tidak akan menjadi lawan Raja Roh dengan kekuatan kosmik yang kuat, jadi Raja Roh berkata bahwa dia akan bersaing dengan jurus pamungkas, tapi sudah terlambat bagi Long Ge untuk bahagia. Oke, kalau begitu, mari kita bersaing dengan jurus pamungkas. Raja Ling menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia baru saja menerima pukulan dari Long Ge dan kehilangan 10% kekuatan tempurnya, dia berpikir demikian dia jurus pamungkas yang mengerahkan 90% kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi Long Ge. Di perisai pertahanan lainnya, Raja Kabut dan Kaisar Naga bertarung pada level yang setara. Sekarang kekuatan mental menemukan bahwa Long Ge dan yang lainnya bersiap untuk bersaing dalam gerakan pamungkas di perisai pertahanan ini. Dilong, apakah kamu berani bersaing dengan jurus pamungkasku? Raja Kabut Fei mundur dan bertanya. Haha, kenapa kamu tidak berani? Dilong tertawa, merasa semakin bersemangat karena teknik yang dia pelajari sangat kuat, dan sejauh ini dia hanya menggunakannya dengan Long Ge, karena jurus pamungkas Long Ge juga sangat kuat. Jadi dia masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari jurus pamungkasnya. Sekarang Raja Kabut ingin mencobanya, dia bahkan tidak bisa bersemangat. Oke, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Raja Wu berteriak dengan keras. Sebagai master di puncak Yuwang tingkat 9, jurus pamungkasnya telah disempurnakan berkali-kali, dan dia tidak percaya bahwa Kaisar Naga, yang telah melakukannya, baru saja dipromosikan ke tingkat pertama Yuwang, akan menciptakannya. Jurus kuat macam apa yang ada? Jadi, di dalam dua perisai pertahanan, 4 master dengan kekuatan tempur tingkat pertama Yu Huang siap bersaing dalam jurus pamungkas. Raja Roh Kerangka. Raja Roh berteriak dengan keras, dan kemudian manusia dan tongkatnya bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi di sekitarnya untuk membentuk kerangka raksasa. Tanpa kerja sama dari Raja Kabut, kerangka ini terlihat sangat jelas dan dipancarkan. Kesombongannya tidak terlalu berlebihan, tapi karena ada Raja Roh di dalamnya, kekuatan Raja Roh kerangka ini tidak lebih lemah dari kekuatan jurus pamungkas kerangka kabut. Haha, apakah kamu siap untuk mengambil tindakan? Long Ge berkata sambil tersenyum. Ini sudah menjadi jurus pamungkasku. Raja Roh berkata dengan keras di dalam Raja Roh Tengkorak, dan kemudian dia langsung membungkus Raja Roh Tengkorak di sekeliling tubuhnya dan bergegas menuju Long Ge. Haha, aku juga harus menggunakan jurus pamungkasku. Long Ge tertawa, lalu berteriak keras Kong Long. Saya melihat ratusan naga emas tiba-tiba muncul di sekitar Raja Roh Tengkorak. Naga emas ini tidak besar, masing-masing panjangnya hanya beberapa meter, tetapi kekuatan penghancur tajam yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Raja Roh Kerangka. Menghadapi naga emas yang datang kembali dari segala arah, Raja Roh juga menyerang Long Ge, dan malah bertarung melawan naga emas yang datang dari segala arah dengan seluruh kekuatannya. Ci. Naga emas diselingi di antara Raja Roh Tengkorak, menyebabkan Raja Roh Tengkorak langsung runtuh menjadi beberapa bagian. Raja Roh melihat bahwa jurus pamungkasnya, Raja Roh Tengkorak, sangat rapuh, dan matanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ekspresi, sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan tongkat tengkorak untuk menahan serangan naga emas dari segala arah. Haha, meskipun Kong Long sangat kuat, dia masih belum cukup baik untuk menghadapi Raja Roh, jadi izinkan aku menambahkan pedang lain. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu manusia dan pedang bergabung menjadi satu, berubah menjadi emas aliran cahaya dan bergegas menuju Raja Roh. Di dalam perlindungan pertahanan lainnya, dunia kabut, teriak Raja Kabut dengan keras, segera mengubah seluruh perisai pertahanan menjadi area berkabut dalam jarak 100 mil. Di area ini, kekuatan serangan dan pertahanan Raja Kabut meningkat sebesar 30%, sementara kekuatan serangan dan pertahanan musuh meningkat, berkurang 30%. Awalnya gerakan seperti itu sangat kuat, tetapi Raja Kabut bertemu dengan Kaisar Naga yang bisa menahannya. Haha, menurutku, dunia kabut asap hanyalah awan yang mengambang. Kata Dilong sambil tersenyum. Kekuatan kosmik dari atribut api laki-laki yang membakar di sekujur tubuhnya sudah cukup untuk membuat kabut asap surut dapatkan jurus pamungkasnya. Naga api itu meledak. Dilong berteriak keras. Kemudian di dalam pelindung pertahanan ini, ratusan naga api raksasa tiba-tiba muncul. Naga api ini langsung membakar kabut dan melaju menuju Raja Kabut. Serangan macam apa ini? Raja Kabut terkejut, lalu mengibaskan jubah hitamnya, mencoba menahan serangan dari segala arah. Meledak. Dilong tertawa, lalu mengendalikan naga api untuk meledak di sekitar tubuh Raja Kabut. Ada yang meledak saat bertemu dengan Raja Kabut, dan ada pula yang meledak di depan Raja Kabut. Gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan tersebut membuat Raja Kabut pangkemping, dan ledakan dahsyat tersebut membuat Raja Kabut muncrat darah. Namun, ledakan tersebut tidak menyebabkan Raja Kabut terluka parah. Haha, sepertinya untuk menghadapi Raja Kabut, aku harus menambahkan pukulan lagi. Dilong tertawa, lalu tinjunya bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya merah, dan bergegas menuju Raja Kabut. Di luar penghalang pertahanan,
Raja Kehancuran dan Master tingkat Yuang lainnya sedang menyaksikan pertempuran di dalam penghalang pertahanan. Mereka juga tahu bahwa pertempuran telah sampai pada saat-saat terakhir. Apakah Long Ge dan Dilong dapat membasmi 2/10 Raja Yu Agung tergantung pada langkah terakhir mereka. Di dalam perisai pertahanan tempat Long Ge berada, aliran cahaya yang dibentuk oleh Long Song langsung melewati tubuh Raja Roh. Setelah terkejut beberapa saat, Raja Roh menemukan bahwa alam semesta dantian miliknya telah diledakkan, dan lebih dari 9.000 alam semesta dantian, partikel tersebar dari area dantian, dan kemudian matanya redup, dia tahu dia telah gagal. Jadi, dia menyerahkan tubuhnya dan membiarkan jiwanya melayang di alam semesta, mencari peluang untuk bereinkarnasi. Pada saat ini, aliran cahaya keemasan yang berubah menjadi Long Ge menghilang, dan Long Ge melayang di udara. Kemudian dia melihat ke bawah ke tubuh Raja Roh yang terjatuh. Para Master Yu King di sebelahnya tiba-tiba bersorak, karena Long Ge membasmi Raja Roh dan menjadi 10 besar Yu King yang baru. Meskipun dia hanya berada di peringkat ke-9, dia juga salah satu dari 10 Yu King teratas. Di tengah sorak-sorai para ahli tingkat Yuang, Long Ge mengambil cincin luar angkasa Raja Roh tanpa ragu-ragu, serta satu set lengkap peralatan tingkat Raja berkualitas tinggi di tubuhnya. Selain tongkat kerangka tingkat Raja, kali ini, Long Ge berkembang dan kaya. Adapun berapa banyak yang sudah kita panen, kita akan tahu kapan kita melakukan stok nanti. Tepat ketika para master tingkat Yuang itu tidak berakhir dengan sorak-sorai, di perisai pertahanan tempat Kaisar Naga berada, Kaisar Naga juga membasmi Raja Kabut. Boom aliran cahaya merah pekat yang diubah oleh Kaisar Naga langsung membombardir tubuh Raja Kabut. Sebelum Raja Kabut sempat bereaksi, dia langsung diledakkan oleh Kaisar Naga, hanya menyisakan jiwanya untuk melarikan diri ke alam semesta. Itu saja, tetapi jiwa adalah jiwa. Ia tidak memiliki kebijaksanaan dan pikiran. Saat Raja Kabut diledakkan, seluruh rangkaian perlengkapan kelas Raja berkualitas tinggi yang dikenakan oleh Raja Kabut, serta cincin luar angkasa yang jatuh dan alam semesta dantian semuanya dikumpulkan oleh Kaisar Naga. Haha, aku mengalahkan Raja Kabut. Aku menjadi 10 Raja teratas di alam semesta bulan perak. Aliran cahaya merah yang berubah menjadi Kaisar Naga menghilang, dan Kaisar Naga berteriak dengan bangga sambil melayang di udara. Saat dia berteriak, Master level Yuang di sekitarnya juga memberinya sorakan hangat. Saat ini, Huo Wu telah melepaskan 2 perisai pertahanan dan bergabung dengan Kam untuk memberi selamat kepada Long Ge dan Dilong. Saudara Long Ge, selamat telah membasmi Raja Roh dan menjadi Raja ke-10 dari 10 alam semesta bulan perak. Raja Kehancuran tersenyum pada Long Ge. Terima kasih, Saudara Hui. Long Ge berkata sambil tersenyum. Meskipun dia sangat bersemangat, Long Ge masih bisa menahannya Tuan. Dalam 10 tahun, dia telah menjadi salah satu dari 10 Raja Alam Semesta di Alam Semesta Bulan Perak. Pertumbuhan ini terlalu cepat. Meskipun dengan bantuan Da Long Ge, jika Long Ge dan yang lainnya tidak berhasil keras dan bekerja keras, mereka tidak akan bisa sukses. Saudara Gray, saya membasmi Raja Kabut, di mana peringkat saya di antara 10 Raja Alam Semesta? Dilong bertanya dari samping. Raja Kabut awalnya berada di peringkat ke-10, jadi sekarang kamu juga berada di peringkat ke-10 di antara 10 Raja Alam Semesta. Hanya yang ke-10. Bukankah itu yang terakhir? Dilong berkata dengan depresi. Haha, menurutmu berapa 10 Yu King teratas yang ada di Silver Moon Universe? Hanya 10, dan berapa banyak master tingkat Yu King di sana? Ada 20 miliar. Kamu berada di peringkat ke-10 di antara 20 miliar Yu Master tingkat Raja. Apakah kamu masih belum puas? Gray, Raja Kehancuran, berkata sambil tersenyum. Haha, peringkat ke-10 di antara 20 miliar master level Yuang. Itu bahkan belum mendekati. Dilong tertawa. Master level Yu King lainnya dari Legion of Destruction juga datang untuk memberi selamat kepada mereka, berharap dapat menjalin persahabatan dengan Long Ge dan Dilong. Sekarang Long Ge dan Dilong hanya berada di level Yu King dan dapat dihormati sebagai satu dari 10 Yu King teratas. Tunggu sampai Long Ge saat He Dilong terus meningkat, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Namun, para ahli tingkat Yuang itu tiba-tiba berpikir, siapa yang sendirian memblokir pelarian Raja Roh dan Raja Kabut tadi? Itu tarian api. Huo Wu adalah master level Yuang yang lebih kuat. Saat ini, Huo Wu juga terbang. Long Ge langsung memeluk Huo Wu, menunjukkan kelembutan dan manisnya yang tak terlukiskan. Dengan Wen Xiang di pelukannya, Long Ge menghirup dalam-dalam aroma menyentuh di rambut Huo Wu, dan kemudian berbisik Wu, sebenarnya, tanpamu, aku tidak akan bisa menjadi salah satu dari 10 raja teratas di dunia, alam semesta. Dan Anda bahkan lebih memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 10 raja alam semesta. Raja Dayu. Rasakan pelukan kuat Long Ge. Merasakan dada Long Ge yang bidang dan cinta Long Ge pada dirinya sendiri, Huo Wu terkekeh dan berkata, haha. Mengapa kita membicarakan hal ini?
Bahkan tanpa bantuanku, kamu pasti bisa menjadi salah satu dari 10 Raja Alam Semesta di masa depan. Ini hanya masalah waktu, dan tidak masalah apakah saya menjadi salah satu dari 10 Raja Alam Semesta. Jika Anda adalah salah satu dari 10 Raja Alam Semesta, saya juga akan melakukannya. Mendengar kata-kata Huohu, Long Ge sangat tersentuh. Pelukan Huohu semakin erat. Itu terlalu menjijikkan. Terlalu menjijikkan. Itu membuatku, 10 Raja Yu Agung yang baru dipromosikan, merasa sedikit tidak nyaman. Dilong berkata dengan keras dari samping. Hahaha, Raja Kehancuran dan semua master level Yuang tertawa keras. Setelah tertawa beberapa saat, Long Ge dan Huohu berpisah. Saudara Long Ge, 10 Raja Alam Semesta semuanya memiliki gelar uniknya masing-masing. Gelar apa yang ingin Anda berikan pada diri Anda sendiri? Tanya Hui Hui, Raja Kehancuran. Haha, nama keluargaku Long, jadi izinkan aku memanggilmu Raja Naga. Kata Long Ge sambil tersenyum. Raja Naga, nama yang bagus. Raja Kehancuran tersenyum, lalu menatap Huohu. Jika saudari Huohu dapat menantang 10 raja teratas alam semesta lainnya, dia pasti akan dihormati sebagai salah satu dari 10 raja teratas alam semesta. Kalau begitu, dia harus dipanggil apa? Haha, kalau begitu, mari kita bicarakan. Kata Huohu sambil tersenyum. Oh, Kakak Long, kamu tidak baik. Awalnya, aku ingin dipanggil Raja Naga. Aku tidak menyangka kamu akan mengalahkanku. Dilong berkata di sebelahnya, jadi dia juga ingin dipanggil Raja Naga. Kalau begitu kamu bisa disebut seorang kaisar. Kata Long Ge sambil tersenyum. Nama kaisar terlalu vulgar, dan dengan mudah dapat mengingatkan orang pada adik laki-lakiku, Raja. Tidak, aku juga harus memberinya nama yang mendominasi. Lalu kamu ingin dipanggil apa? Long Ge bertanya. Haha, nama seperti Kakak Grey itu bagus, jadi aku berencana meniru Raja Kehancuran Kakak Grey dan membuat namaku sendiri. Dilong berkata sambil tersenyum. Oh, apa namanya? Grey, Raja Kehancuran, juga menjadi penasaran. Namanya Raja Naga Api, kata Dilong. Bukankah singkatannya disebut Raja Api? Tidak ada yang baru sama sekali. Huohu mencibir dari samping. Paling buruk, aku tidak akan mengizinkanmu memanggilku dengan nama singkatanku mulai sekarang. Dilong berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu, aku akan menyampaikan berita bahwa Raja Roh dan Raja Kabut dibasmi olehmu ke internet. Mulai sekarang, kamu akan menjadi 10 raja teratas di alam semesta bulan perak. Pengrusakan. Haha, oke, Long Ge mengangguk. Karena Long Ge dan yang lainnya berani membasmi Raja Roh dan Raja Kabut, mereka tidak takut rahasia mereka akan bocor. Bagaimanapun, masih ada 2 kristal penyelamat nyawa musuh datang saja, semakin kuat mereka. Semakin mereka tertarik pada musuh Long Song. Dilong juga tahu bahwa hal seperti itu tidak bisa disembunyikan, dan bukankah menjadi terkenal adalah hal yang mereka inginkan. Sekarang mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka harus menunjukkannya. Bagaimanapun, masih banyak waktu sebelum bintang makam utama dibuka. Oleh karena itu, tidak masalah jika mereka mengungkapkan kekuatan mereka sekarang. 100 tahun telah berlalu sejak pembukaan lapisan luar makam kaisar. Hanya sebulan lebih sedikit, kita masih memiliki 99 tahun untuk berlatih di dalamnya. Saya tidak tahu bahwa 99 tahun nanti, ketika kita kembali ke alam semesta bulan perak, kita akan menjadi betapa kuatnya dia. Long Ge tertawa. Dia pasti menjadi lebih kuat dariku. Raja Kehancuran tertawa. Saudara Grey, kenapa kamu tidak berhenti bersikap rendah hati? Kamu akan dipromosikan ke Yu Huang level pertama dalam 100 tahun. Saat kamu mencapai Yu Huang level pertama, kamu akan berteleportasi. Bagaimana kami masih bisa melawanmu? Ge tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Long Ge adalah kebenaran. Tidak ada perbandingan antara master tingkat Yuang dan master tingkat Yu Huang dapat berteleportasi. Bahkan jika ada 10.000 master tingkat Yuang 9, satu orang masih bisa menang master tingkat pertama tidak punya pilihan. Haha, itu tergantung apakah aku bisa naik ke level Yu Huang. Raja Kehancuran tertawa, tapi tawanya penuh percaya diri untuk naik ke level Yu Huang. Setelah menghancurkan legiun pembasmi, kita adalah satu-satunya legiun yang tersisa di makam bintang ini. Baiklah, Raja Kehancuran mengangguk, lalu melihat ke langit, ada kurang dari 1000 jebakan yang tersisa di bintang makam ini. Mari kita, Legiun Kehancuran, hancurkan semua jebakan ini. Haha, setelah menghancurkannya, kita bisa kembali ke alam semesta bulan perak. Jarahan yang kita dapat terlalu banyak. Seorang Master Yuang tingkat 8 tertawa. Ya, jika kita pergi ke makam bintang, kita mungkin akan dibasmi oleh Master dari alam semesta lain. Itu cukup untuk mendapatkan begitu banyak hadiah.
Kita bisa kembali dan berlatih perlahan untuk melihat apakah mungkin untuk naik ke alam semesta di ratusan juta tahun ke depan. Itu hanya tingkat kaisar. Master Yuang tingkat 8 lainnya tertawa. Melihat para master level Yuang itu begitu puas, Raja Kehancuran merasa lega, karena jika dia serakah, dia pasti akan terbasmi bahkan jika dia pergi ke makam bintang utama. Saudara Gray, apakah kamu ingin membagikan sebagian jarahan yang kita dapat dari membasmi Raja Roh dan Raja Kabut tadi? Long Ge bertanya. Haha, kita punya cukup banyak, jadi aku serahkan itu padamu. Kamu naik level begitu cepat, dan kamu pasti telah mengonsumsi berlian kosmik dalam jumlah besar. Oleh karena itu, piala itu juga sangat penting bagimu, jadi aku menang tidak menginginkannya, kata Raja Kehancuran. Terima kasih banyak, Saudara Hui. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, sama-sama. Raja Kehancuran tersenyum, dan kemudian berkata kepada Master tingkat Yuang dari Legiun Penghancur di sekitarnya semuanya, tolong hancurkan semua jebakan yang tersisa. Setelah menghancurkannya, kamu dapat kembali ke perak alam semesta bulan. Oke, para ahli tingkat Yuang itu menjawab, dan kemudian masing-masing pergi mencari sisa jebakan dari bintang pemisah makam ini. Markas resmi Silver Moon Universe. Kementerian Intelijen. Departemen Intelijen biasanya mengumpulkan berita dari alam semesta bulan perak dan alam semesta lainnya, tetapi baru-baru ini Departemen Intelijen menerima terlalu banyak berita yang mengejutkan. Karena terbukanya lapisan luar makam kaisar, miliaran master tingkat Yushui meninggal setiap hari. Berita kematian para master ini dikirim ke Departemen Intelijen resmi domain Silver Moon Universe seperti kepingan salju. Mengenai kematian para master tingkat Yushui, personel Departemen Intelijen ini tidak sempat melihat siapa yang gugur, mereka hanya mempublikasikan waktu, tempat, dan nama kematian para master tingkat Yushui tersebut berdasarkan berita di internet, dan kemudian menghitung jumlah kematian. Namun, statistiknya juga sangat mengejutkan. Di alam semesta bulan perak saja, ada total 10 miliar master level Yushui yang memasuki lapisan luar makam kaisar, tetapi hanya tersisa 30% saat mereka keluar total 70 juta master tingkat Yushui telah jatuh. Namun, Silver Moon Universe Domain tidak terlalu peduli dengan kehidupan dan kematian master tingkat Yushui. Mereka hanya mempublikasikan informasi yang mereka terima di internet. Untuk Silver Moon Universe Domain, tulang punggungnya tetaplah master tingkat Yuang. Oleh karena itu, semua energi Departemen Intelijen terfokus pada penghitungan jumlah master yang jatuh di tingkat Yuang. Dalam beberapa hari ketika lapisan luar makam kaisar pertama kali dibuka, jumlah master tingkat Yuang yang meninggal masih sangat sedikit, mereka yang meninggal biasanya hanya master tingkat Yushui dan lebih banyak lagi master level Yuang yang mati. Hingga lebih dari 40 hari setelah lapisan luar makam kaisar dibuka, total 5 miliar master tingkat Yuang yang memasuki lapisan luar makam kaisar telah tumbang. Jumlah tersebut sungguh mencengangkan. Ada tingkat kematian sebesar 50% bagi master tingkat Yu Raja yang masuk, dan 5 miliar master tingkat Yu Raja ini juga mencakup seperempat dari jumlah master tingkat Yu Raja di dalam alam semesta bulan perak. Hal ini mengejutkan para pejabat alam semesta bulan perak dan bahkan para pemimpin alam semesta bulan perak, kaisar perak, dan kaisar bulan. Namun, mereka merasa lebih baik setelah mengetahui bahwa alam semesta lain juga mengalami kerugian yang begitu besar. Namun, ketika mereka mengira mereka siap untuk bernapas lega, berita yang lebih mengejutkan datang dari luar makam kaisar. Legiun pertahanan hampir musnah seluruhnya, dan hanya pemimpin Legiun Tuang yang lolos dengan pertahanannya yang kuat. Begitu berita itu keluar, semua orang mulai mencari tahu siapa yang menghancurkan Legiun Pertahanan. Setelah mengetahuinya, mereka mengetahui bahwa itu adalah Legiun Pembasmi. Semua orang menyesali betapa kuatnya Legiun Pembasmi yang dipimpin oleh Raja Roh dan Raja Kabut. Tepat ketika mereka meratapi hari yang tersisa tidak banyak lagi, berita yang lebih mengejutkan pun muncul. Legiun Pembasmian benar-benar dimusnahkan, dan Raja Roh dan Raja Kabut dibasmi oleh Long Ge dan Dilong, masing-masing master tingkat Yu King dari Legiun Penghancur. Raja Kehancuran mengumumkan Long Ge membasmi Raja Roh sendirian, peringkat ke-9 di antara 10 Raja Alam Semesta di Alam Semesta Bulan Perak, dan dikenal sebagai Raja Naga Kaisar Naga membasmi Raja Kabut sendirian. Dia peringkat ke-10 di antara 10 Raja Alam Semesta di Alam Semesta Bulan Perak, dikenal sebagai Raja Naga Api. 10 master tingkat Yuang teratas dipenggal. Long Ge dan Dilong telah berubah dari anak laki-laki yang tidak dikenal menjadi 10 Raja Yu yang dikenal oleh semua master di Alam Semesta Bulan Perak. Berita ini sungguh mengejutkan. Setelah menerima berita tersebut, penguasa kota ikan kuno dari kota makanan segera memimpin wakil penguasa kota Tao Titang dan Lu Bing ke kota Longfeng untuk memberi selamat kepada mereka. Penguasa kota ikan kuno juga sangat beruntung karena dia tidak menyinggung Long Ge dan yang lain. Ketika Long Ge dan yang lainnya datang ke kota makanan kita, mereka hanya berada di Yushui tingkat keempat. Namun,
Menurut pengumuman kakak Hui, Long Ge dan yang lainnya telah dipromosikan ke tingkat Yuang. Peningkatan yang sangat cepat. Tao Ti Tang sedang terbang menuju kota Longfeng. Dalam prosesnya, dia menghela nafas dan berkata, "Ya, untungnya kami selalu berhubungan baik dengan Long Ge dan yang lainnya. Dengan potensi Long Ge dan yang lainnya, mereka pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Sekarang mereka bisa membasmi Raja Roh dan Raja Kabut sebagai segera setelah mereka mencapai level Raja Yu. Tunggu sampai mereka perkembangannya bahkan lebih luar biasa," kata penguasa kota Guyu. "Haha, aku juga harus bersikap baik pada muridku. Xiao Bei adalah tunggangan Huo Wu, jadi aku harus bersikap baik pada Xiao Bei. Huo Wu pasti akan berterima kasih padaku." "Haha, kamu benar. Aku harus bersikap baik pada Xiao Hai. Xiao Hai adalah tunggangan Long Ge. Jika aku memperlakukannya lebih baik, Long Ge pasti akan memperlakukanku lebih baik." Wakil penguasa kota Tao Ti Tang berkata sambil tersenyum. "Haha, aku tidak secerdas kamu untuk merekrut murid tambahan, tapi Raja Naga Long Ge dan aku masih sangat baik. Selama kita meletakkan fondasinya, itu akan baik-baik saja." Penguasa kota Guyu tersenyum, dan kemudian memimpin wakil penguasa kota Tao Ti Tang dan Lu Bing wakil penguasa kota terus terbang menuju kota Longfeng. Meskipun dia dapat menggunakan mesin teleportasi untuk berteleportasi, penguasa kota Guyu berpikir akan lebih terhormat untuk terbang. Saat ini, kota Naga dan Phoenix sudah dalam keadaan bersemangat. Tang Yidao dan yang lainnya kembali dengan membawa sejumlah besar jarahan. Itu memang dicegat oleh beberapa master level Yuang. Pada saat kritis, mereka menghancurkan salah satu kristal penyelamat nyawa Long Ge. Pada saat ini, Da Long Ge muncul. Setelah membasmi master level Yuang yang mencegat, dia berteleportasi untuk membiarkan Tang Yidao dan yang lainnya kembali ke kota Longfeng dengan selamat. Dengan jumlah jarahan yang sangat besar, Tang Yidao dan yang lainnya tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka, tetapi hanya menunjukkan 1% saja. Bahkan 1% kekayaan ini membuat seluruh kota Naga dan Phoenix makmur. Hong Jun, Randeng, dan Xiao Ling semuanya menerima satu set lengkap peralatan bagus dan bermutu tinggi. Bupati dari 8 divisi juga menerima masing-masing satu peralatan bagus dan bermutu tinggi, peralatan kelas 2 miliar berlian kosmik telah meletakkan dasar bagi kota Longfeng untuk merekrut talenta. Pada bulan berikutnya, setelah berdiskusi, Tang Yidao, Long Zizi, Randeng, dan Hong Jun memutuskan untuk menggandakan gaji Bupati dan Panglima Angkatan Darat Kota Longfeng. Gaji Bupati menjadi 3.200 berlian kosmik per tahun, dan gaji Panglima Angkatan Darat menjadi 3.200. Gajinya menjadi 1.600 berlian kosmik per tahun. Setelah menaikkan gaji mereka, Tang Yidao dan yang lainnya segera mengumumkannya secara online dan merekrut lebih banyak ahli tingkat Yushuai untuk menjadi kapten, pemimpin skuadron, dan pemimpin pasukan kota Longfeng. Gajinya masing-masing adalah 1.200, 800, dan 400 berlian kosmik. Setelah mengetahui tentang gaji sebesar itu, sejumlah besar master tingkat Yushuai berkerumun menuju kota Naga Phoenix melalui mesin teleportasi. Semuanya ingin bergabung dengan kota Naga Phoenix dan menjadi anggota kota Naga Phoenix. Tang Yidao dan yang lainnya punya banyak uang, 2 miliar berlian kosmik. Jika semuanya digunakan untuk gaji, mereka bisa membayar selama 4.000 tahun. Dan selama 4.000 tahun ini, kota Longfeng pasti akan terus berkembang, dan pendapatannya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Masih banyak lagi yang harus dikeluarkan. Sekarang adalah tahap pengembangan. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin cepat pengembangannya. Dengan cara ini, upaya Anda akan membuahkan hasil. Ada banyak ahli tingkat Yushuai yang datang untuk mendaftar menjadi kapten, pemimpin skuadron, dan pemimpin pasukan kota Longfeng. Tang Yidao dan yang lainnya juga membiarkan bupati dan komandan tentara memilih bawahannya. Panglima TNI memilih ketua regu, ketua skuadron memilih ketua regu, dan ketua skuadron memilih ketua regu. Meski ada dugaan pengangkatan kerabat, kota Longfeng menetapkan harus ada kompetisi pemilihan pemimpin regu setiap tahun, kompetisi pemilihan pemimpin skuadron setiap 5 tahun sekali, dan kompetisi pemilihan pemimpin skuadron setiap 10 tahun sekali. Ada kompetisi pemilihan komandan militer setiap 20 tahun dan kompetisi pemilihan komandan distrik setiap 50 tahun. Oleh karena itu, meskipun kerabat diangkat untuk sementara, hal itu tidak akan berdampak besar pada perkembangan kota Longfeng. Setelah seleksi berlapis, kota Longfeng akhirnya memiliki sistem resmi yang lengkap. Long Ge, Hu, dan Dilong adalah pemimpin kota. Tang Yidao, Long Zizi, Hong Jun, Randeng, dan Xiaoling semuanya adalah wakil pemimpin kota, dan kemudian ke-8 distrik, kepala suku, 64 komandan militer, 512 kapten,
4.096 Kapten Skuadron, dan 32.768 Kapten Regu. Setiap Kapten Regu juga dapat merekrut 10 penjaga kota, membuat kota Longfeng jumlah pasukan tiba-tiba mencapai 360.000. Setiap prajurit penjaga kota di kota Longfeng juga dapat menerima gaji lebih dari 200 berlian kosmik per tahun. Kualitas prajurit penjaga kota juga sangat tinggi, spesifikasinya sudah 2 kali lipat dari kota makanan. Gaji di kota kecil 2 kali lipat dari kota menengah dapat melakukannya di masa depan. Tang Yidao dan yang lainnya membangun sistem kota naga dan Phoenix yang lengkap. Setelah pembangunan selesai, mereka mendengar berita bahwa Longge telah membasmi Raja Roh dan Kaisar Naga telah membasmi Raja Kabut. Kota naga dan Phoenix menjadi lebih bersemangat, dan seluruh kota merayakan bahwa kota naga dan Phoenix memiliki 2 dari 10 raja teratas. Saat Longge dan Dilong membasmi Raja Roh dan Raja Kabut, kota naga Phoenix yang mereka bangun juga menjadi terkenal. Banyak pengusaha datang ke kota naga Phoenix untuk berbisnis untuk mencari peluang bisnis. Tiba-tiba, kemakmuran kota naga Phoenix berlipat ganda hari. Menurut perkembangan ini, tak lama lagi, otomatis akan ditingkatkan menjadi kota berukuran sedang karena jumlah penduduknya melebihi 10 miliar. Saat seluruh kota-kota Longfeng sedang merayakannya, penguasa kota Guyu datang untuk memberi selamat kepadanya bersama wakil penguasa kota Tao Titang dan wakil penguasa kota Lu Bing yang akrab dengan Longge dan yang lainnya. Kota Longfeng mengucapkan selamat. Meskipun ada beberapa master tingkat Yu Wang dan Yu Sui dengan niat jahat yang ingin menimbulkan masalah, mereka dilindungi oleh penguasa kota Guyu dan beberapa master tingkat Yu Wang yang akrab. Tidak ada yang berani bertindak gegabah, dan nama Raja Naga Longge dan Raja Naga Api Dilong ada di sana. Begitu Longge dan Kaisar Naga muncul dari lapisan luar makam Kaisar, kota Naga Phoenix pasti akan dipromosikan menjadi kota besar, kota. Kota Naga dan Phoenix sedang berkembang pesat, dan semuanya bergerak ke arah yang baik, tetapi beberapa kota mengalami pukulan hebat. Kota Roh yang didirikan oleh Raja Roh, tanpa Raja Roh, banyak kota besar di sekitarnya mengambil kesempatan untuk menyerang kota Roh, menyebabkan kota Roh langsung menurun. Nasib tragis yang sama dengan kota Roh adalah kota Kabut yang didirikan oleh Raja Kabut. Ia diserang oleh kota-kota besar di sekitarnya dan kemudian secara bertahap menurun. Faktanya, seperti Linceng dan kota Kabut, setelah lapisan luar makam Kaisar dibuka, banyak master tingkat Yuang yang mati, dan kota-kota yang awalnya mereka bangun akan diserang atau bahkan dianeksasi oleh kota-kota lain, dan para Yuang yang awalnya tidak membangun kota akan level master, karena kematian mereka, posisi wakil penguasa kota mereka juga akan digantikan oleh master level Yuang lainnya. Ada begitu banyak perubahan dalam kekuatan master tingkat Yuang saja, belum lagi 70 juta master tingkat Yushui yang telah jatuh. Singkatnya, perubahan yang mengejutkan telah terjadi di seluruh alam semesta bulan perak. Tidak hanya domain alam semesta bulan perak, tetapi diperkirakan 99% dari 100 miliar domain alam semesta sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. 1% domain alam semesta yang belum mengalami perubahan hanyalah domain alam semesta yang sangat kuat. Misalnya, alam semesta Kaisar. Markas besar aliansi Hunter, Hunter King, Master Yu Huang tingkat keempat, sekarang sedang melihat pesan yang dikirim oleh bawahannya. Aku tidak menyangka Longge dan Dilong tumbuh begitu cepat. Sekarang mereka bisa membasmi Raja Roh dan Raja Kabut. Tapi tidak peduli apa yang dilakukan Longge dan yang lainnya, aku tidak bisa menyinggung perasaan mereka karena ada Kaisar Yu yang kuat di belakang mereka. Para Master Level Yu Huang dari domain alam semesta biru langit, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan dan melarikan diri. Menurut berita lain, pada hari kota naga Phoenix dibangun, ada 3 ahli tingkat Yu Huang dari Emperor Universe Domain. Para master juga ditakuti oleh master tingkat Yu Huang yang misterius. Oleh karena itu, saya tidak mampu menyinggung master tingkat Yu Huang itu. Bahkan master tingkat Yu Huang di alam semesta Kaisar pun takut. Song dan yang lainnya akan membasmi Raja Roh dan Raja Kabut selama itu tidak melibatkan kepentingan mendasar aliansi pemburu pembasmi kita. Gumam Raja Pemburu, lalu menutup matanya dan mulai melanjutkan latihannya, ruang rahasia. Markas besar Beast Alliance. Di ruang rahasia tempat Kaisar Rusa berada, Kaisar Rusa juga menerima pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Raja Bumi. Haha, Legiun Pertahanan Raja Bumi dihancurkan oleh Legiun Pembasmian. Raja Bumi melarikan diri dengan cukup baik, tetapi Legiun Pembasmian dihancurkan oleh Legiun Penghancur. Terlebih lagi, Raja Roh dan Raja Kabut dibasmi oleh Longge dan Dilong. Ini menunjukkan bahwa Longge dan yang lainnya berkembang sangat pesat. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi master level Yu Huang di masa depan. Selain itu, saya juga bertindak dengan sangat bijak Ge dan yang lainnya. Jika aku mengirim mereka keluar, mereka menyinggung Longge dan mereka membawanya lalu aku selesai. Bukan hanya aku tidak bisa menyinggung Longge dan yang lainnya,
Tapi aku juga ingin tim eksekusi dari aliansi pembasmi memperlakukan Long Ge dan yang lainnya dengan lebih baik dan tidak berkonflik dengan mereka. Benar. Ngomong-ngomong, aku sangat optimis tentang Long Ge dan yang lainnya. Sekarang mereka telah menjadi Raja Naga dan Raja Naga Api, dan mereka mungkin menjadi Raja Naga dan Raja Naga Api di masa depan. Kaisar Rusa tersenyum, lalu mengeluarkan perintah untuk membiarkan aliansi binatang ganas dan kota Naga Phoenix membangun hubungan yang baik. Dalam jarak 2000 mil di luar kota Longfeng, tidak ada monster yang diizinkan menyerang orang di kota Longfeng. Markas resmi Silver Moon Universe. Kaisar Perak dan Kaisar Bulan jarang berkumpul. Apakah kamu melihatnya? Kaisar Perak bertanya. Aku melihatnya. Aku tidak menyangka Long Ge dan yang lainnya tumbuh begitu cepat. Ini menunjukkan bahwa master tingkat Yu Huang di belakang mereka cukup kuat. Setiap kali mereka muncul, mereka dengan mudah mengusir master tingkat Yu Huang itu, dan mereka hampir tidak pernah melihatnya mengambil tindakan. Mungkin semua tuan yang melihatnya beraksi telah mati, kata Kaisar Bulan. Ya, tapi dari sini, kita juga tahu bagaimana kita harus memperlakukan Long Ge dan yang lainnya, kata Kaisar Perak. Bagaimana cara mengobatinya? Tanya Kaisar Bulan. Kami bisa memberikan semua kemudahan kepada kota Longfeng. Kalau mereka ingin membangun kota berukuran sedang, kami yang pertama setuju. Kalau mereka ingin membangun kota besar, kami setuju asalkan syaratnya terpenuhi, kata Kaisar Perak. Bahkan jika syaratnya tidak cukup, kita harus setuju. Kaisar Bulan tersenyum. Haha, oke, biarkan mereka berkembang dengan bebas. Kita bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan kota Longfeng. Dengan cara ini, master tingkat Yu Huang yang misterius dan sangat kuat di belakang Long Ge dan yang lainnya mungkin berterima kasih kepada kita. Biarkan yang supermaster tingkat Yu Huang memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada kami sudah cukup. Kaisar Perak tersenyum. Ya, kita juga dapat secara resmi mengakui Long Ge dan Dilong sebagai 10 raja baru di situs resmi. Lalu di mana peringkat Long Ge dan Dilong? Kaisar Perak bertanya. Kudengar Raja Kehancuran siap naik ke level Yu Huang. Saat dia naik ke level Yu Huang, Long Ge dan Dilong akan menduduki peringkat pertama dan kedua. Dengan begitu kita itu dianggap menghormati mereka. Kaisar Bulan tersenyum. Dalam hal ini, apakah kita akan menimbulkan lebih banyak masalah pada Long Ge dan Dilong? Tanya Kaisar Perak. Haha, siapa di antara 10 Raja Alam Semesta yang tidak mengetahui bahwa Long Ge dan yang lainnya memiliki latar belakang yang mendalam? Mereka dapat menemukan cara untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya di lapisan luar makam Kaisar. Begitu mereka keluar dari lapisan luar makam Kaisar, siapa yang berani menyinggung Long Ge? Oleh karena itu, peringkat Long Ge pasti sangat stabil, kata Yue Huang sambil tersenyum. Haha, benar, mari kita buat pengaturan dan rilis peringkat baru 10 Raja Alam Semesta. Kaisar Perak tertawa. Ya, Kaisar Bulan tersenyum dan mengangguk. Long Ge dan Dilong tidak pernah membayangkan bahwa setelah mereka membasmi Raja Roh dan Raja Kabut, mereka akan memiliki dampak yang luas. Sekarang mereka masih membersihkan jebakan di makam bintang. Bintang makam alam semesta bulan perak. Saat Legiun Penghancur dengan cepat membersihkan jebakan di bintang makam menjadi semakin sedikit, dan jumlah di langit menjadi semakin kecil. Akhirnya, setelah 3 hari pembersihan, bintang makam di alam semesta bulan perak memilikinya sudah tidak ada lagi jebakan. Setelah membersihkan semua jebakan, Legion of Destruction berkumpul. Terima kasih saudara-saudara, kamu telah membersihkan semua jebakan di Graveyard Star. Sekarang kamu telah menyelesaikan tugas. Raja Kehancuran tersenyum pada Master Legiun Kehancuran tingkat Yuang. Panglima Legiun, apakah kita tidak ada hubungannya dengan kita di sini? Tanya seorang Master Raja Yu tingkat 8. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tapi jika kamu ingin pergi ke makam bintang, kamu bisa menunggu di sini bersama kami. Ternyata 2 Master level 7 Yuang yang membasmi Legiun bisa membasmi kita seketika, jadi kita bukankah aku akan pergi? Kata ahli Yuang tingkat 8 sambil tersenyum. Haha, tidak apa-apa, kamu bisa kembali ke alam semesta bulan perak. Kata Raja Kehancuran sambil tersenyum. Saudara Gray, ayo kita kembali. Saya harap ketika saya bertemu Anda lagi nanti, Anda akan menjadi Kaisar Kehancuran. Kata Master tingkat 8 dari Raja Yu sambil tersenyum. Ya, pastinya, Raja Kehancuran melambaikan tangannya dan berkata. Selamat tinggal, Saudara Gray. Selamat tinggal, Komandan Legiun. Para Master Legiun Kehancuran tingkat Yuang melambaikan tangan kepada Raja Kehancuran satu persatu. Tentu saja, beberapa juga melambaikan tangan kepada Long Ge, Huo Wu, dan Dilong. Tentu saja, Long Ge dan yang lainnya balas melambai. Kemudian, para Master Legiun Penghancur tingkat Yuang itu terbang menuju lubang hitam satu persatu dengan piala yang kaya Silver Moon Universe dan memulai kehidupan mereka yang makmur.
Tapi Long Ge merasa sedikit aneh, lalu bertanya saudara Hui, bukankah menurutmu ini sedikit aneh? Apa yang mengejutkan? Tanya penguasa kehancuran. Keduanya seharusnya adalah master tingkat ketujuh Yuang dari alam semesta lain. Mengapa kita tidak dapat menemukan mereka? Long Ge bertanya. Mungkin mereka sudah pergi. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah meminta semua master legiun penghancur untuk menjaga komunikasi dan memberitahu kami jika ada bahaya, tetapi tidak ada yang memberitahu saya, dan tidak ada yang dalam bahaya. Semuanya mereka semua datang dalam urutan yang lengkap, kata Raja Kehancuran. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Long Ge berkata sambil berpikir. Perasaan saudara Long benar sekali, pasti ada yang salah. Jika aku jadi mereka, aku pasti akan menunggu di pintu masuk lubang hitam, menunggu master level Yuang itu datang, lalu menembak dan membasmi mereka. Selama aku membasmi beberapa, aku akan mendapat untung, dan kemudian terbang langsung keluar dari lubang hitam, terbang ke sebuah planet dan duduk di atasnya. Mesin teleportasi pergi, kata Dilong dari samping. Ah, seharusnya begitu. Raja Kehancuran tiba-tiba terbangun. Sekarang kami akan segera terbang menuju lubang hitam, dan pada saat yang sama, kami akan memberitahu semua master level Yuang untuk tidak terbang menuju lubang hitam. Kata Long Ge dalam pesan suara, dan kemudian memimpin untuk berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju lubang hitam. Huo Wu langsung merapal mantra tambahan pada semua orang, lalu mengikuti Long Ge dan terbang menuju lubang hitam bersama Raja Kehancuran dan Kaisar Naga. 1690